kan buntal. Saya di-kick juga Gurunda. Saya belum ngomong. Saya baru ngecap, baru ngomong gini. Halo gitu. Itu 4 orang yang udah ngomong semuanya, nggak tahu ya ngomong apa itu, nggak denger saya. Kalau dulu kan sebelum kita di TikTok kan memang kita di Zoom kan. Di Zoom. Iya Gurunda. Di Zoom ada perlawanan dari mereka gitu. Gak ada. Nggak ada, alasan aja. Kalau dia itu tidak kejar TikTok, ngapain dia di TikTok kan? Sekarang dia di mana? Di TikTok kan dia sekarang? Iya di TikTok dia sekarang. Iya. Tiap hari dia di TikTok. Kalau dia tidak kejar koin, jangan di TikTok. Ya udah di YouTube aja sampai hari ini kan gitu. Sedangkan kita lari ke TikTok, kita ini lari ke TikTok karena di Zoom sudah nggak ada lagi penyembah Yudas kan gitu. Makanya kita lari ke TikTok. Sekarang giliran kita ikuti mereka ke TikTok karena mereka takut, alasan ke YouTube katanya, alasan ke Zoom. Sedangkan dulu kita ajak dia ke Zoom, apa alasannya? Nggak bisa, saya gaptek, harusnya di StreamYard. Nah kita sudah rasakan bagaimana di StreamYardnya dia curangnya minta ampun. Ya, kita udah rasakan si Bom Bom ini penipu, pembohong. Kebohongannya gini. Dia bilang tadi apa? Aku sudah teleponan dengan Zuma, aku sudah Japrian, aku udah teleponan janjian di tempatnya Rudi. Saya tunggu 2 jam dia tidak naik-naik. Penipu laknatullah alaih. Mana ada pernah dia telepon saya? Mana ada pernah saya janjian di Rudi Yohanes? Dasar pembohong. Inilah akibat kalau agama yang tidak benar yang kayak gini lah ceritanya. Tokoh agama melakukan kebohongan. Katanya dia teleponan sama Bang Suma, janjian 2 jam lagi akan ke Rudi Yohanes, si akrobat. Gila bener, pembohong betul-betul lah. Wala quwata illa billah. Terlalu banyak makan daging babi, otaknya nggak berfungsi. Tapi tadi Rudi Yohanes sempat belain Gurunda nih. Sempat belain. Belanya gini. Marahin Bom. Kalau kita memang berilmu yang ngapain kita takut debat dimanapun juga, ya, meskipun di TikTok, meskipun di apa gitu, dimarahin tadi sama Rudi Yohanes. Gila, alasan dibuat-buat gitu. Sama Rudi juga Gurunda tadi dibilang dasar Bom penakut katanya. Kalau di Zoom ya bisa kita menyampaikan data juga bisa kok katanya. 2 lawan 2. Iya, cuma alasan aja si Bom itu. Intinya Bom itu nggak ada ilmu Bible, nggak ada. Ya ada. Malah dia mengatakan bahwasanya mari kita diskusi. Kalau saya tanya Al-Quran, jawab pakai Al-Quran. Kalau tanya pakai Bible, kami jawab pakai Bible. Ya iya, karena Biblemu tidak membahas Al-Quran. Beda dengan Al-Quran membahas kitabmu. Maka ketika saudara tanya tentang Al-Quran, salah satu submaterinya adalah kitabmu. Karena kitabmu itu adalah terdakwah. Kitabmu terdakwah dari Al-Quran. Jadi kamu harus terima keadaan itu. Ketika Al-Quran mengatakan fawailul ladzina yaktubunal kitaba biaydihim, yang dimaksud itu adalah kitabmu. Maka kita buktikan bahwa kitabmu itu adalah karangan manusia. Dengan cara apa? Dengan membawa undang-undang dasar? Tidak. Dengan membawa kitab Veda? Enggak mungkin. Ya membawa kitabmu lah. Kitabmu yang kita buktikan bahwa kitabmu itu seperti itu yang diterangkan Al-Quran. Masa dengan alasan gib tidak mau debat? Lah kita kalau buka Komal sendiri dikasih gib juga kok sama umat Islam. Iya. Ada kan ada aja alasan tak masuk akal. Nanti kalau kita di Zoom, oh nggak bisa, kita di StreamYard. Nanti di StreamYard, oh kita di ini. Oh alasan, bilang aja takut. Terus kebohongannya lagi dibilang gini. Kita sudah 3 kali bertemu di tempatnya Jonathan Nander. Nenekmu suwe, nenekmu kiper. Aku datang di tempatnya adikku itu kau lari, kecap. Dasar induk belut. Penipu. Baru sekali aja udah kabur ya. Bilangnya 3 kali ya. 3 kali katanya. Kita udah bertemu 3 kali di tempatnya. Dasar pemakan babi. Banyak cerita. Udahlah naikkan penyembah Yudas adik-adik sekalian. Kita sangrai di sini. Silakan. Kita cari dulu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Nandar, saya izin ini ya nanti. Ini ada mau pertanyaan bareng Bang Juma mau open camp. Oh iya ya. Ya Gurunda ya. Gurunda Juma mau ini
Bang Rijal. Bang Rijal kok nggak ada ininya? Nah, bentar. Belum buka Bang Ya, Rijal. Bang. Ya, bentar. Number one. Jelek amat sih bang, Udah. ini bang. Ya. Mana ini? Nah, Ini kenapa Posisinya ada lagi bininya Bom Bom jelek soalnya? dong, jangan lagi bagus. Posisinya lagi jelek dong, jangan lagi bagus ah. Males. Kapan lagi kan, Masya Allah. Terima kasih Bang Iya, Juma. Bang. Sama-sama. Masya Allah. Sambil minum jus kita ya. Naikkan notennya Siap, tuh. Gurunda. Siap. Biar kita Gurunda. santai di sini, kita santai, kita asapin. Izin ya teman-teman di bawah penonton pemalnya Kang Nanda. Bang, Ya, ya, ya. Ya, silakan. bang kalau Otomatis. ngucapin Valentine boleh nggak bang? Ngapain ngucapin Valentine? Ada yang nanya barusan ke Dewa. Mas Dewa kalau mengucapkan Valentine itu boleh atau tidak katanya. Begitu bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa dinaikin, bisa ketemu sama Gurunda nih. Boleh dong screenshot dulu sebentar. Iya, silakan Bang, silakan. Wes, Oh ya, jablas, sudah jablas nih. Wah, itu kemejanya nggak tahan ini. Oke, satu, dua, tiga. Kemeja kemarin belum dicuci. Lain ya. iya. Baru 3 hari dipakai pun ada aja. Ada lagi. Kita koleksi penuh. Wes, keren. Subhan. Wah, keren. Diketawain sama Bang Dewa. Orang baru pakai 3 hari pun enggak apa-apa lah. Nggak pernah bang. Masya Allah. Bang Ijra usianya berapa bang? 33. Bang Ijra usianya 33 Bang. 33 ya. Tapi kayak yang tua ya. Kayak yang tua banget ya. Yang tua Bang Dewa itu. Enggak, itu orang membuktikan tua itu kan karena giginya berakar bang. Oh, Nah, iya, itu tua, iya, Bang. iya, iya. Ya. Giginya ada akarnya itu. Sama kayak Bang Jum Jum. Bang Dewa, Gurunda. Iya, gimana? Alhamdulillah bisa ketemu semua Bang Jonathan. Ini dari Bang Hijrah Yo nih. Wih, Masya Allah. Mantap, Keren. mantap. Gimana poin sekarang nih? Yang tertinggi siapa? 05? Belum Gurunda. Jam 3 Belum. Gurunda. Jam 3. Quick-countnya jam 3. Bom Gurunda. Bom. Tensi tertinggi mungkin bom Gurunda. Tensi. Manusia tak berguna. Makasih ya Bang Jonathan, Bang Tapi ya, Zuma. kita doakan ya. semoga diberikan kesehatan. Bang Hijrah. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah. Salam Amin, tauhid, amin. salam satu Tuhan. Mudah-mudahan Bang Zuma dan Bang Dewa, Bang Ardiansyah semoga tetap semangat dan juga tetap luar biasa. Pokoknya mantap. Makasih Bang Dewa, boleh diturunkan. Ini gimana nih? Makasih udah dinaikin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bunda SD. Nah, ini Bunda SD yang pintar cari internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naikin. Salam. Tadi mau mampir lagi makan. Ada bunda. Bang, sengaja panas-panas. Bang cuma PK yuk. Kalahin Nandar gak pernah kalah dari aku, Bang. Enggak, aku mau PK Ayo. dengan Pak Amin. Mbak Habib siapa sih?
Ada deh. Ya ajak kami lah abang. Abang nggak pandai, nanti abang kalah, makanya ajak kami biar abang menang. Iya nanti. Naikkan oktan bang. Naikkan oktan bang Nandar. Naikkan. Masya Allah. Masya Allah. Bunda Esti, Hai, Naikkan oktan bang. Bunda Esti jadi moderator. Tolong naikin mungkin yang oten. oke siap. Bunda Esti. Iya. Rudi dan Bom Bom berantem tadi ya kan. Iya Gurunda, berantem mereka. Masya Allah. Bom Bom dibilang takut sama si Rudi, Gurunda. Takut kau, malu dia. Emang Bom Bom kelihatan kali takut, pura-pura. Ini bukan Suma ini bukan, ini kloningan ya dasar. Kutu kebo. Penakut dia tuh. Nggak mau ada gift, tapi tiap hari di sana di ini. Tiap hari di Ada pasien abang. TikTok. Mana? Ini Naikkan Bunda Sitian Esti. bang pasien. Bunda Esti. Sitian ini pasien. Mana udah pada coblos ini belum? Udah, alhamdulillah. Udah. Bang Juma pilih apa tadi? Saya 01. Nah, pantas sih. Sama sih, persis ketahuan sama otaknya itu. Maksudnya Iya, sama, sepemikiran. dengan Ya dengan kau, Juma. nah, Indonesia ini kan milik umat Islam. Siapa sama baluap? Orang ngomong gak nyimak nih orang. Ini kan negara bekas jajahan Kristen kan, Indonesia ini. Nah, kok masuk bawah Islam? Gak nyambung lama-lama Ya, Juma. terus otaknya yang sama kamu bilang apa? Kenapa? Bang Hijrah Sama, hanya bukan karena Ya, kamu bukan sakit karena hati karena sama tidak ada bagaimana. penyembah Yudas yang menjadi presiden di negara ini. Sakit hati kan? Untuk menjadi calon presiden aja di Indonesia ini tidak ada penyembah Yudas. Kasihan kan? Bahaya, nggak Sakit hati bahaya ya? kalau negara Islam ini nggak ada majunya, yang ada makin Oh, bodoh. buktinya Indonesia merdeka karena Islam. Dijajah Kristen. Dijajah Islam, Kristen makanya. 300 tahun lebih lamanya. Ya, Baca enggak dulu malu. sejarah. Enggak malu Baca dia. dulu sejarah, weh. Gua Sejarah ahli sejarah apa? ini. Sejarah Biar apa? aku Saya tanya jelasin. samamu. Penyembah Indonesia ini, dengarin. penjajah Indonesia itu Tuhannya. merdeka. Tuhannya penjajah Karena siapa ada namanya? Uni Soviet, sekutu dari Hei. Jepang Namanya menyerahkan pada Tuhannya tahun penjajah itu siapa? Siapa nama Tuhannya penjajah Nusantara? Siapa? Bukan masalah Tuhan penjajah apa gimana. Malu kau kan? Malu. Di mana Malu, ibadah ini para yang malu. penjajah? Di mana ibadah di para penjajah? Di masjid atau di gereja? Malu. Pengikut agama penjajah nggak ada malunya. Pantaslah kaum bodoh di sini kalau memang yang pimpin kamu itu yang kalian itu pilih. Bodoh itu serius, gak ada guna. Dasar biadab. Kalau kau tidak bodoh, kau tidak sembah Yudas, kampret. Numpang pun di negara ini masih belagu kau. Numpang hidup di negara kami kau belagu kau. Kau cari riwayat kakekmu itu. Pada masa penjajahan kakekmu sebagai apa pada saat itu? Paling dia tukang coliin Belanda. Dulu Nenek kau pada saat penjajahan Belanda itu, nenekmu itu tukang cuci-cuci botol, ngerti kau? Botolnya Belanda habis dicelupin, dicuci-cuci sama nenek kau itu. Makanya cucunya ya menjadi seperti kau, agama penjajah, paham kau? Saya ditanya, ya saya 01, kenapa? Itu hak saya sebagai warga negara. Dan Betul, saya tidak betul. maksakan pengikut saya tidak paksakan fans saya, netizen saya untuk ikut saya. Berdasar, kau tanya, saya jujur karena sudah selesai tadi kan. Mampus sudah kau sana. Sakit hati kau kan? Indonesia merdeka sudah hampir 100 tahun, tak ada pun satu penyembah Yudas jadi presiden. Ya, mampus sana kau. Jadi pertanyaan itu menyakitkannya itu Gurunda. Lah iyalah. pada saat dulu pernah saya tanya kakek saya Gurunda. Kakek saya kan orang Madura. Terus dulu itu ternyata pada saat kakek saya meninggal itu ternyata keluarga itu laporan ke Kodam apa ya? Ya kayak koramil gitu loh. Ternyata kakek saya ini
veteran pejuang gerilya Gurunda. Nah, saya baru tahu itu kan. Terus dikasih tahu lah sama nenek itu. Ternyata dulu pas waktu perang gerilya itu ternyata berangkatnya itu jalan kaki malam-malam gitu. Saya tanya sama nenek saya. Nah, itu kira-kira dulu sempet sih saya tanya. Itu kalau sholat gimana ya? Sholat ya apa namanya gantian sholatnya pada saat perang itu Guru, dan menjawabnya itu sholat berarti semuanya apa namanya Muslim gitu loh Gurunda, pejuang Ya kita emang, emang sekarang kini kita Islam di Indonesia ini lucu gitu loh. Kenapa lucu? Karena kita kan mayoritas Islam. Kalau saya sih sederhana, cari calon presiden yang dimusuhin oleh penyembah Yudas. Itu kamu pilih. Ini berkongko-kongko. Dasar kalian penikmat dunia apologet. Apa yang dipilih? Beluap. Otak separuh juga. Udah tahu penikmat apologet. Siapa pemimpin yang dimusuhin oleh musuh Islam, itu yang kamu pilih harusnya. Calon pemimpin yang dibenci oleh penyembah-penyembah Yudas, harusnya kamu pilih. Ini malah berkongko. Dasar gepeng lu juga. Ada Ustaz kayak nama di bawah. Bang Juma ngatain aku nih, nyindir aku. Aduh, sakit Bang. Ya emang, itu artinya kalian itu harus berobat gitu loh. Berobat lah. Ada Ustadz kayak nama Bunda Blokir di bawah. Ustadz kayak nama boleh naik kah? Boleh Ustadz. Calon pemimpin yang dibenci penyembah Yudas pasti ada apa-apanya. Assalamualaikum. Masa satu sarung dengan mereka? Enggak lah. Saya kalau misalnya di situ ada calon, misalnya yang dicalonkan di sana adalah Tukul dan dibenci oleh mereka penyembah Yudas, saya pilih Tukul. Iya. Yang penting saya tidak satu pilihan dengan mereka. Itulah intinya. Bukan intoleran, tidak. Tapi ya kita harus menyadari misi mereka itu seperti apa. Lihatlah tadi kan, saya bilang saya 01 langsung dimaki habis. Wah, biadab, gak tahu Sopian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda, Ustadz Kainama Al-Mukarram. langsung turun tensinya. Tadi pakai bau-bau babi kecap. Sekarang masuk langsung turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah sayang, Allah berkahi. Subhanallah. Bagaimana sehat-sehat kah semua kah? Alhamdulillah, akhi. Kami sehat. Antum sehat kan? Iya, ini kemarin saya mau hapus ini TikTok ini. Rifa marah, nggak boleh. Jangan usut gitu, jangan hapus. Nanti kami susah lagi kalau ngundang. Ya udahlah. Seumur umur gua nih baru dimarahin sama ade sendiri nih, baru sama dia nih si Rifa. Nggak ada lagi yang berani marahin gua, cuman dia aja marahin. Jangan dihapus. Orang udah dibikinin. Yang waktu dibikinin sama Dewa aja hapus kan. Terus dia bikin lagi, undang lagi, masuk. Terus tadi malam mau hapus, dia marah, dia bilang jangan hapus ah. Nggak boleh. Ya udahlah. Habis nyoblos, lihat-lihat media dakwah Muslim, dapat informasi dari Jakarta. Itu ada Zuma Nandar semua lagi kumpul di media dakwah Muslim. Ya. Lalu saya bilang ya saya nggak tahu caranya, masuk aja ke Nandar. Ya udah saya bilang Nandar masuk. Pak, ya. Kepada saudaraku semua, Nandar, siapa? Ardiansyah Arif, Abang Zuma, Ustadz Rizal, Dewa. Oh ada juga Dewa. Dewa ada kah? Gondrong. Sedikit lagi dia di Ada Pak Ustadz. Ada, alhamdulillah. Barakallah. Ya.
Lalu siapa nih? Singa Allah. Lalu blokir permanen. Serem banget blokir permanen. Parah ini orang diblokir permanen. Gimana? Kalau mau ngambil pensiun, ngantar mertua gimana kalau diblokir? Susah. Susah. Ya, aku hanya ingin menyampaikan kepada semuanya, terutama kalau ada saudaraku sayang yang masuk ke ruang muslim. Anda rasakanlah, gitu ya, ruang muslim itu adalah ruang di mana Anda tabur tuai, gitu. Ruang muslim itu tempat tabur tuai sebetulnya, gitu Abang Zuma. Iya, iya. Akhi, saudaraku sayang. Jadi saya ini cuma mau bilang begini aja, bahwa kalau ruang Kristen itu ruang penghujat, tapi kalau ruang Islam, ruang apologet Muslim, itu ruang tabur tuai untuk para Kristen. Saya nggak mau ikut Zuma bilang para pecinta bumbu kecap itu, saya nggak. Ya, nanti di tempat lain baru saya ngomong. Saudaraku sayang, mari masuk ngobrol sama Zuma. Jadi di sini Anda bisa lihat apakah diri Anda itu tabur tuai. Maksudnya apa yang Anda tabur itu Anda tuai. Jadi kalau semua room Islam itu adalah room untuk tabur tuai. Anda bisa cek diri Anda pribadi, apakah Anda telah menabur kebaikan atau Anda menabur kejahatan. Ceknya gimana caranya? Gampang. Nggak usah ke psikiater, nggak usah ke dokter, nggak usah ke kantor polisi, nggak usah. Masuk aja room muslim. Pasti Anda akan rasakan. Ketika Anda menabur baik, insya Allah Anda dapat baik. Ketika Anda menabur buruk, hujatan dan sebagainya, Anda akan menerima 7 kali lipat dari itu, seperti yang Yesus janjikan. Balas 7 kali 7 kali 7 kali 7 kali 70. Wih, banyaknya. Yesus ternyata belajar juga itu dari para sahabat Rasulullah ya, tentang cabang-cabang pohon 777. Itu Yesus dapat dari sahabat Rasulullah itu. Kalau nggak salah di Cilengsi waktu itu beliau ketemu sama para mualim, para ustadz. Yesus belajar sama para ustadz di Cilengsi kalau nggak salah itu. Di Jonggol kalau nggak salah. Sampai dia bilang kepada Petrus 7 kali 7 kali 7 kali 7 kali 70. Wah, gitu. Karena istilah itu cuma ada di Jonggol dan sekitarnya. Gitu. Terus kan adikku sayang semua di sini di room ini, Allah sayang, Allah berkahi. Mari kita tempatkan rooms Jonathan Nandar dan semua, Bang Zuma dan semua. Ini saya pernah dikasih tahu ini blokir permanen ini Bunda siapa ini namanya nih? Blokir Bunda permanen. Hesti. Bunda Hesti. Bunda Hesti nih, saya dapat kabar dari Tebet nih. Ini kalau orang Tebet nonton, para mualim, para mudarris di Tebet nonton, itu katanya Bunda Hesti itu paling galak gitu kalau di ini menghadapi. Parah ini. Bunda Hesti juga katanya mualaf ya. Iya benar. Jangan galak-galak lah Bunda. Jangan ya. Jangan galak-galak. Ya. Kejam. Aku bagian stiker. Kejam, bagian kejam. stiker aku. Bukan galak lagi. Berhenti jadi orang galak. Jadilah yang kejam. Gitu. Yang kejam. Sehat selalu Bunda. Dan semuanya Allah Iya, sayang, Allah terima berkahi. kasih, Saya mau Ustaz. bilang gitu aja. Mari kita teruskan dengan menjadi rooms tabur tuai. Kita kembalikan posisi negara ini kepada kehidupan beragama yang beragam, tapi dalam toleransi yang proporsional. Itu aja, ya. Abang Zuma, saya titip bom-bom ya kasih kurus anak itu. Barakallah, kasih kurus orang itu. Barakallah. Iya, soalnya Kaina mau paling sayang sama dia. Di Indonesia ini kalau nggak ada dia kita susah. Abangku, akhi, Zuma. Kalau nggak ada bom-bom kita susah. Kenapa? Nggak ada tempat penghinaan. Jadi biarkan aja. Mari kita rawat dia gitu. Saya di rumah punya kucing satu. Namanya? Kucing peranakan ras namanya Bom-bom. Cimol. Namanya Cimol. Itu Cimol itu dikasih nama sama anak saya, Ata kasih nama dia Cimol. Iya, Cimol. Tapi karena dia sekarang makin lama makin malas dan makin gendut, saya panggil dia Bom-bom. Iya, karena apa? Karena saya sayang, ya. Saya sayang, saya rawat dia.
Dari mulai dia bayi loh itu, si Cimol itu. Dari mulai bayi sampai sekarang udah. Dan karena dia sudah di rumah ya, sudah bukan kucing di luar-luar gitu liar, tidak. Tapi kucing yang di rumah, jadi dia malas. Sehingga dia tidak ada lagi keinginan untuk misalnya apa, kayak kucing-kucing liar gitu kan. Jadi kendut dia, makan tidur gitu kan. Udah gitu anak saya beli susu, beli makanan kucing apa semua, dapat uang dari Syekh kasih uang nih Ata nih buat rawat kucing. Wah, jadi dia rawat kucingnya. Saya juga jadi ikut rawat itu kucing. Dia gemuk sekali dan jadi malas. Biasanya yang gendut itu malas. Ustadz, Bang Juma kita hilang, Bang. Ustadz Kainama, Bang Juma kita diculik, Bang. Sama siapa? Ustadz. Sama siapa? Sama hotel. Sama hotel di report. Oh, di report. Monitor. Ya, kenapa? Iya. Tapi nanti bisa balik lagi kan? Bisa ini udah. Ini. Alhamdulillah. Ini Baik. ya, Bang Cuma, mohon maaf Ustadz Kainama. Ini karena ini Bang, Abang menyebut partai Bang, gak boleh kan masa tenang Bang. Oh ya, nggak boleh. Bang Cuma. Iya, bukan mengenai partai. Iya. Memang dikejar saya ini, dikejar sama mereka. Dikejar. Akhi, adikku sayang Zulma. Iya, Minum Hi. jamu buatan Cilengsi supaya kita agak teduh sedikit. Orang Ambon bilang tuh teduh. Karena orang Ambon tuh orang-orang Indonesia Timur nggak pernah minum jamu. Toh, ya kan kita tidak Iya, kenal iya, iya. jamu itu apa jamu. Tapi ketika ketong di Jawa, ketong dapat ini baku dapat sama jamu toh. Jadi supaya kita lebih teduh, lebih tunduk lagi supaya kita bisa tusuk orang-orang kayak bom itu lebih dalam. Oh iya Turun iya gini, iya. baru kita naik, kita dongkrak, kita tusuk dorang. Aduh. Nah, gitu. Iya. Menunduk, tapi kita ambil dari bawah, tak. Tusuk di iga, tah? Di iga nih, nah, baru macam di Tanjung Priok tuh, orang ambil dari bawah iga, lalu dongkrak naik ke atas kita. Macam Yudas kena tusuk lambung ya. Barakallah, sehat-sehat semua. Allah sayang, Allah Ya, berkahi. Masya Allah, Mari Masya kita Allah. bawa diskusi lintas agama dalam forum ini menjadi alat untuk merajut kembali saling menghormati secara proporsional, bukan menghujat, tapi berdasarkan fakta data yang disampaikan melalui paparan-paparan yang bermutu, yang akademis. Amin. Bukan cuma saling maki aja. Nandar bagus. Saya tadi di tempat sudah dikasih lihat videonya. Kalau Zuma udahlah aman lah. Bunda Kesti, Aman. mari kita lebih kejam lagi Bunda. Nah, Dewa juga makin kejam lagi. Barakallah. Bukan untuk kejam apa, tapi untuk sayang. Katong nih kejam untuk sayang. Kalau kita tidak sayang, kita tidak kejam. Barakallah. Barakallah. Sehat semua. Allah sayang, Allah berkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nama jangan berdusta lagi ya, jangan Sabar berbohong. Petra, sabar Petra, sabar. Santai kau. Santai. Sabar Petra, Mana sabar. dia? Kabur dia. Sabar Petra, kau kejang-kejang kau. Santai dulu, santai. Baru mau turun Sabar. ada yang bilang jangan berdosa lagi kau ya. Ya, enggak, saya enggak pernah. Insya Allah Allah istiqomahkan saya tidak berdusta seperti Paulus tuh ya. Ya, barakallah, barakallah. Ya. Oke, nama. Terus dusta terus makan babi kecap aja sayang, ya. Tamatan Gitu apa ya. sih kamu? Tamatan apa sih? Ya, saya tamatan SMP, SMA aja. Tapi katanya apa sarjana ini. Kata siapa? Kau yang bilang tuh? Bilang. Kita putar videonya sekarang. Ya. Di YouTube. Coba kau bilang dulu, kau gereja di mana dan asalnya dari mana? Kau punya ijazah apa? Kalau saya sudah bilang SMA. Kalau kau? Tapi kamu bilang kamu apa? Iya, kamu. Kan saya sudah bilang, saya sudah jawab. Sekarang kamu punya otoritas apa untuk membahas Bible? Berarti perkataan kamu itu yang kemarin itu kamu berbohong ya? Kamu berbohong nggak? Loh, kamu berbohong nggak? Ketika kamu Kenapa mengatakan menghakimi aku berbohong? Kamu berbohong nggak? dengan bilang anak Maria jadi Tuhan, kau berbohong tidak? Pendusta kamu itu kayak nama. Kenapa? Pendusta. Ya, nggak apa-apa, itu kan menurut kau aja. Nah, Yesus nggak bilang saya berdusta kok.
Jadi sekali lagi kami jangan Kenapa? berbohong. Kamu melanggar hukum Iya. Taurat. Saya nggak ikut hukum Taurat, saya ikut syariah Islam. Mana gue Islam? Emang gue Yahudi? Wah. Lu ngaco lu. Siapa ini Petra? Petra lu ngaco. Mana gue ikut Taurat? Gue orang Islam. Ngaco lu. Jadi syariat Islam itu diizinkan berbohong ya? Ya? Enggak diizinkan berbohong. Kecuali untuk beberapa hal, peperangan, kepada istri, membawa kedamaian. Hah? Nah, Berarti kenapa? kamu diizinkan ketika kamu berbohong mengatakan kamu sarjana Bili teologi. minta naik. Enggak, biarin. Bang Billy minta naik. Biarin, benar. Itu syariah. Ya, kenapa, Petra? Ketika kamu berbohong itu syariat Islam. Ya? Berarti tukang ngibul Islam ini. Ya kan? Kasihan banget hidup lu, Petra. Bertobatlah kamu ya. Channel apa? Apa channel apa namamu ini? Jangan sebut-sebut sarjana teologi ya, tamatan ini. Yang Enggak, jelas. gua nggak pernah ngomong. Ya, Ya, katakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan Apa? dan Juru Selamat. Gitu. pala lu belum menyan. Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Itu lu barusan bohong. Pala lu belum menyan. Bohongnya di mana? Aduh. Kamu dong mengatakan kamu itu tamatan sarjana teologi dari luar sana. Ya, apa lagi? Ya, menurut aku sih kamu itu kalau memang kamu udah mengimani Islam, kamu jangan didasari dusta. Itu aja. Kalaupun Ya udah, kamu- kau juga bilang sama orang-orang di Kristenmu itu, jangan usik-usik Islam lagi, jangan usik-usik hadis lagi. Bilang sana. Kau udah bilang belum? Gimana? Kau udah bilang belum sama itu para penghujat Islam Kristenmu itu, saudaramu itu? Udah bilang belum? Ya bercerminlah kepada diri sendiri. Lu yang ngaca. Gimana? Gua suruh ngaca. Ya sama-sama berkata lah kita. Nggak mau gua, lu aja sendiri ngajak-ngajak gua. Enak aja. Siapa lu ngajak-ngajak gua? Hah? Ngapain gua gabung sama lu pemakan babi? Enak aja lu. Loh, Hah? emang kalau makan babi kenapa? Daripada makan babu? Babu diimbang. Oh, lu udah makan babi, makan babu juga? Hebat orang Kristen. Udah makan babi, makan babu juga lu. Hebat juga lu ya, Petra. Kasihan hidup lu. Kan Nama saya lu bilang, Petra bagus, makan tapi babi mulut lu nggak bagus, kelakuan lu nggak bagus. Lu yang Kamu mesti makan bertobat, babi, kawan. ya. Saudaraku. Pakai. Siap, udah ya. Ini diskusinya nggak jelas ini. Diturunkan saja. Jelasnya Ya. gimana? Diturunkan saja Bang Yonatan. Cari yang lain saja. Enggak, tunggu, Ini nggak biarin dulu, sama sekali biarin dulu. nggak Biarin, berkelas soalnya ini. Saya baru masuk, enggak dewasa ya. Udah, suruh saya pergi baru aja. masuk. Kan saya baru masuk. Saya ikut menikmati juga dong dimaki-maki orang Kristen gitu. Loh, Supaya saya dapat berkah dari Allah. Saya bukan memaki kamu loh. kalau Kamu katakan tadi tentang makan babi. Daripada makan babu, coba mana yang lebih mulia, makan babi daripada makan babi? Coba. Emang siapa yang makan Daripada babu? LGBT, daripada LGBT. Yang makan babu siapa emang, Petra? Coba. Daripada LGBT. orang Kristen Apa? bisanya cuma segini aja, nggak ada ilmunya. Apa Terus. definisinya babu coba? Terus dulu aja, terus nggak apa-apa, Ya, nggak apa-apa, apa? Ustaz. Nggak apa-apa, biarin terus Definisinya supaya orang babu tahu. apa? Hanya sebatas inilah kemampuan mereka, gitu. Saya dulu sama siapa nih? Si nama ini. Enggak, definisinya babu apa? Ya babu itu yang kayak yang digauli nabi palsu itu loh. Oh, digauli Paulus. Iya. Oh, itu. Ya, saya tahu. Saya tahu. Digauli Paulus ya. Oh, gitu. Oh, saya baru tahu loh Paulus menggauli babu. Itu kata kamu kan? Itu nabi palsu itu. Oh, gitu loh. Nabi palsu itu pasti Paulus gitu loh. Nggak tahu lah. Pasti. Loh, ya, masalahnya gini, Bagus, yang ya, Nabi kayak gini, palsu itu bagus. pasti Paulus. Iya, Ustadz Ardiansah, Dewaku sayang dan semuanya, kumpulin nih orang-orang seperti ini, biar dia ngomong dulu, supaya semua orang di Indonesia tahu. Hanya sebatas inilah kemampuan
dari orang-orang Kristen. Ya, Daripada oke kamu ya. makan babu, kamu bilang daripada ada nabi palsu makan babu, gimana itu? Ya. Ya, Padahal lu kan katanya- ngomong cuman, Petra, lu kan ngomong cuman sebatas kemauan lu aja, nggak ada data, nggak ada pemahaman. Itu apa enggak data itu? Ketika dia menggauli babunya. Hah? Apakah Cari data? yang lain, Perlu Bang kita Nandar. buka? Cari yang lain. Oke ya. Buka. Cari yang lain aja. Petra, Percuma. kesian hidup lu. Betul. Sampoan, Petra, sampoan. Biar pala lu nggak bau menyan, sampoan. Kumpulin orang-orang kayak gini, Ustaz. Kumpulin, lalu kasih Baik, lihat ke Pak Ustadz, masyarakat Kai. Republik Indonesia. Dewa juga izin pamit. Barakallah. Pak Ustadz Kai. Assalamualaikum. Ya, Dewa juga izin pamit Bang Juma. Ya, Dewa juga izin pamit pakai ya, Bang Nandar. Nandar, syukran Izin ya. pamit juga Terima kasih kepada banyak. semuanya. Terima Bunda kasih. dan semuanya, Ustadz Ardiansyah dan Assalamualaikum. semuanya. Allah Ya. sayang, Allah berkahi. Ambil, Barakallah. Assalamualaikum ambil, warahmatullahi maaf ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ambil. Ada perlu dulu ya semuanya. Makasih banyak. Pasti Allah. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Coba kalau naik itu yang baik-baik ya kan, diskusi baik-baik dan teman-teman yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik. Bang Nandar tolong bikin stiker Bang, biar buat Oten greget. Ya stikernya apa kira-kira Bang? Biar Ya, nanya Gurunda Oten Juma nih. panas. Ya, maskotnya Gurunda Juma nih. Yang di sini yang naikkan dan turunkan Bunda Hesti ya. Ya. Siap. Ya, Siap apa Bang judulnya? Nandar. Gurunda Juma apa? Kayaknya jangan menyembah manusia kayaknya ya, biar agak greget mereka ya. Jangan Enggak. menyembah manusia. Sebenarnya. Oke, teman-teman yang Kristen yang mau diskusi silakan naik, minta permintaan dan teman-teman ya. Naik itu santai, jangan kejam-kejam. Kita belum ngomong apa-apa, kalian udah kejam. Oke, silakan pasien selanjutnya. Ustadz K bukan hilang, tapi Ustadz K mengundurkan diri. Beliau minta turun, gitu. Bunda naik 20 detik aja mau ngapain? Bang Juma kayaknya lagi izin sholat kayak. Ya. Ya, nggak Oten apa-apa. nomor Sini ada, tadi Bang. ya. Karena jam tepat Bang Juma 3:30. Di bawah ada Jeffrey si Tanggang. Naik dong Jeffrey, katanya jangan menyembah dewa hujan. Gitu. Iya betul. Jangan, emang nggak boleh kita menyembah dewa hujan ya. Apalagi menyembah mayat manusia, itu nggak boleh itu. Mantan mayat manusia itu nggak boleh. Kan benar kan? Kata Bang Juma asar dulu. Benar. Kalau kata Bang Juma kalau kata Kores gini, jangan punya Tuhan yang bernonot. Kores ya, yang bilang bukan aku. Jangan menyembah Tuhan yang bernonot. Kores yang ngomong, bukan aku ya. Ya, Ayat 4 ayat 3 itu tertulis mayat Tuhan Yesus gitu. Tertulis itu mayat Tuhan Yesus. Nah itu nggak boleh ya, itu dituhankan nggak boleh ya teman-teman, nggak baik itu. Jadi kan berarti kan Yesus itu pernah takluk dengan maut, mau nggak mau, mau nggak mau kenyataannya begitu. Yes betul. Pernah takluk dengan maut, justru ada yang lebih hebat dari nggak pernah takluk oleh maut, ada beberapa nggak kena maut tuh, gitu. yang Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan. Ayo. Kayaknya aku berani yakin ini Bang Nandar pasti Bang Juma duluan minta naik. Aku berani yakin. Makanya buka komal dia gini kan. Ya benar kan? Gimana Bunda Esti? Pasti Bang Juma duluan minta naik kan. Makanya dibuka komal gini kan. Biasanya kan lawan Roten dulu sendiri. Enggak, aku sama Bang Ardiansa tadi. Terus Gurunda Oh, naik. sama Bang Ardi. Aku kesal aja, saya bom. Aku belum ngomong apa-apa sudah dihujat. Oh, sudah dikatain monyong, dikatain setan, terus akunya di mute. Ini bom-bom. Di komalnya dia. Iya, gitu Bang Willy. Aku di-kick sama dia.
Bang Juma dulu aku kan lihat nih, kok Bang Juma diisi bom ini Bang Juma asli apa abal-abal? Ternyata asli. Di kick sama dia. Padahal dia loh yang nantang Juma. Nih. Coba sekali tuh bom ajak debat tuh. Gak berani dia. Tapi herannya kalau online nih Komal kita nggak pernah digituin ya Bang Nandar ya. Gak pernah. Nih Bang Juma ditantang nih sama bom. Assalamualaikum. Saya lawan kalian semua. Mau panggil Suma sama Mun itu. Nah, kan, panggil Juma kan. Ya udah rupanya dia nggak berani. Itu cuma speak doang. Gak berani dia. Aku mau nanya. Arlencino, selamat sore, agama apa? Aku Oten. Apa itu Oten? Orang Kristen. Denomnya apa Bang? Katolik, Protestan? Elia kayaknya ya. Elia bukan. Coba ngomong. Elia siapa? Elia Miron bukan. Aduh. Bukan. Oh bukan, sorry. Aku mau nanya ini yang masih mengganjal di pikiranku Bang. Boleh nggak? Ya Bang Juma masih sholat. Silakan Bunda Esti atur ya Bunda Esti ya. Mohon dibantu ya. Siap Bang Nandar. Apa ada yang masih mengganjal? Kalau ada yang mengganjal dibuang Bang. Ganjalnya pakai batu. Dibuang dulu, dibuang. Iya. Maksudnya ditanya lah kalau mengganjal kan. Ya. Silakan mau nanya apa? Maksudnya kan Tuhan itu nggak menyerupai makhluk kan, benar. Tapi itu kan kalau Tuhan punya nama, maaf nih, Allah Subhanahu Wa Taala itu kan nama, bukannya itu menyerupai makhluk. Tuhan punya nama. Nama Tuhan kami Allah, gitu ya. Kalau punya Allah nama Subhanahu kan Wa Taala. Iya. Berarti menyerupai Terus makhluk. kalau Allah, kalau kami Tuhan kami nggak ada namanya, terus kami harus manggilnya apa? Ya nggak tahu. Ya nggak tahu. Nih dengerin ya. Nama Tuhan kami adalah Allah. Kami memanggil Tuhan kami Allah. Seharusnya yang kamu pikirkan bukan nama, bro. Tuhanmu juga punya nama. Siapa nama Tuhanmu? Yesus. Nah. Seharusnya yang kamu pikirkan, kalau Tuhanmu maha kuasa, seharusnya kamu punya Tuhan itu yang lebih hebat, gitu loh, yang maha kuasa, yang maha segalanya. Coba kalau kamu berpikir, kalau kamu bisa berpikir dengan baik, apa iya kamu punya Tuhan lahir dari kelamin seorang wanita? Di mana kekuasaannya? Di mana keilahiannya? Coba. Maksudnya aku kan nanya apa yang mengganjal di pikiran. Ya aku udah jawab. Nah, lalu pertanyaanku gimana? Oi. Mungkin dia mau tertarik dengan Islam nanti. Coba Bang Ardiansa atau nanti Bang Juma yang Iya, nanti tunggu ya. Bang Ardiansa standby Bang. Si Abang bisa ini Bang. Abang yang jawab, Bang Ardiansa. Bang Ardi. Bang. Sepertinya jauh dari perangkat. Bang Juma lagi izin sholat asar. Selamat sore Bang Al Hidayah. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Bang Aldaya bisa bantu. Insyaallah. Dinda Nandar, saya di mobil takut suara saya kecil gitu kan, karena saya pakai headset ini soalnya. Harap-harap jelas ya. Jelas Bang. Masya Allah. Oh ini mungkin bisa jawab, silakan. Dua-duanya bergerak. Selamat sore. Ini sepertinya. Saya tidak tahu. Selamat sore Sugi Kristologi. Anda denomnya dari mana? Waduh. Denom Afrikanes. Denominasi. Denom Afrikanes. Pak D itu denomnya rekam kalau dia. Kalau Pak D. Ustaz, ya oke. Jadi Pak De Sugi, ada pertanyaan ini, mungkin Pak De Sugi bisa menjawab dari Arlen. Cin katanya begini, Tuhan itu kan tidak berwujud, kenapa punya nama? Tuhan kalian kenapa namanya Allah? Silakan Pak De. Tuhan itu tidak berwujud tapi kok punya nama ya? Ini aneh ini. Sama kayak malaikat nggak ada wujudnya kok namanya Mikael ya? Ada malaikat namanya Gabriel, itu kan nggak ada wujudnya, gimana itu?
Maksudnya gini loh Pak, kan tidak menyerupai makhluk. Kalau malaikat kan makhluk. Betul, malaikat itu makhluk. Tapi kan tidak semua yang tidak ada wujudnya itu nggak ada namanya. Lah kalau Tuhan tidak ada namanya bingung dong. Kamu nyembah apa? Kayak orang Kristen ditanya, kamu nyembah siapa? Tuhan. Tuhanmu berapa? 1. Yang mana? Kan ada Bapa, Putra, Roh Kudus. Nah ini kalau nggak ada namanya kan bingung kau. Siapa nama Tuhanmu? Yesus, Roh Kudus, Bapa. Gimana sih? Bingung nggak? Yesus Pak. Maksudnya Yesus. tidak Nah, menyerupai. Bapak bukan Tuhan. Ares itu suara nyanyiannya dikecilin dulu dong, Arel Stino. Iya. Tolongin Arlen, suara musiknya dimatiin. Aduh itu emakku yang putar Bang, maaf. Ya kau jauh dari makmu lah. Kau ini mepet makmu terus. Udah gede masa masih netek. Suara dia ini kayaknya sinonim banget sama telinga saya ini di WA ya orangnya. Ini masih anak-anak ini. Di grup WA ada deh ini. Kristi. Suaranya masih ada nggak Bang? Masih. Waduh ini aku di dalam WC aja nggak sih? Kalau gini Bang. Ya bagus. Udah aman dah. Izin dong Pak D, sedikit aja dari saya mungkin nanti tambahin. Iya, silakan. Gimana tanggapannya itu dulu si Ari tadi? Kan premis pertamanya kan Tuhan tidak menyerupai makhluk. Terus ini apa keduanya kan itu nama Tuhan Allah gitu kan, nama kan makhluk gitu. Bukan Bang, jadi kalau nama itu makhluk itu salah, karena nama ini sebutan disebut sama apapun. Nama ini sesuatu perkataan yang bukan disinonimkan dengan seperti ciptaan gitu loh. Yang namanya makhluk ini yang tercipta, yang berwujud atau yang tidak berwujud, yang nampak dan masih boleh diperkirakan seperti manusia atau apapun lah yang penting berwujud gitu. Itu makhluk. Kalau nama ini kan sesuatu untuk kita mengenal, untuk menyebut saja begitu. Nah kalau terkait dengan kemudian kamu tanya kalau Allah punya nama itu kenapa? Karena memang Tuhan itu punya nama Bang, diperkenalkan kepada Musa, kepada Abraham, kan namanya itu. Nah sekarang gini, kalau untuk bahasa-bahasa Ibrani di luar daripada Alkitab, mungkin ada guru-guru kita di sini Bang Nendar khususnya ya. Saya hanya menerangkan apa yang seputar Bible dan Al-Quran aja lah kalau tentang nama Allah. Jadi manusia kalau mengenal Tuhan tidak punya nama itu susah itu Bang. Contoh, siapa Tuhanmu? Tidak punya nama. Mana boleh begitu kan? Jadi Allah menyatakan diri dengan namanya. Dia itu gelarnya Tuhan, namanya Allah. Surat Toha 20 ayat 14. Nah sekarang kalau di Bible juga ada itu Bang. Kamu baca dalam Keluaran 3 nomor 15. Aku ini Allah, inilah namaku, sebutanmu turun-temurun kepada semua bangsa. Begitu, di Bible itu tertulis. Jadi mesti punya nama untuk kita mengenal nama itu. Tetapi begini Bang Are, ketika kemudian nama Allah yang sudah jelas juga di Bible itu kemudian dijadikan sosok yang berwujud seperti Yesus, maka itulah yang menjadi seputar kemudian perdebatan di mana-mana komal karena tidak berwujud sebenarnya Tuhan yang punya nama Allah itu. Di Bible Anda juga sama halnya, bukan manusia, bukan anak manusia, tidak dilihat, tidak bisa dengar gitu. Jadi nama dari Tuhan itu Allah, juga di Bible sama itu. Kira-kira apa lagi? Kan nama kan bunyi-bunyian. Jadi itu kalau Tuhan punya nama, terus manusia juga punya nama, itu Tuhan yang menyerupai makhluk atau makhluk yang menyerupai Tuhan? Kalau begitu Bang, gini ya. Kalau memang Allah itu tidak boleh disebut, maka lebih pantasnya kalau Allah atau Tuhan itu menciptakan manusia bisu semuanya. Siapa Tuhanmu? Gitu. Kan? Siapa? Gitu.
Karena tidak ada yang Sebenarnya- disebut kan. Sebenarnya diksinya salah. Kamu ngomongnya diksinya salah. Iya. Memang Tuhan tidak sama dengan makhluk. Namanya ciptaan makhluknya itu ya berbentuk tubuh, berbentuk fisik. Nah, beda dengan nama. Nama itu tidak berbentuk fisik. Tapi kalau iya, nama itu ialah panggilan ketika orang Israel keluar dari Mesir. Terus Musa bilang, nanti kalau ditanya sama mereka siapa nama Tuhan, siapa namamu? Terus Hasem Tuhan bilang kepada Musa, bilang kepada mereka, Ehe Aser Ehe, gitu. Jadi nama itu penting untuk apa? Untuk menggambarkan karakteristik daripada Tuhan tersebut. Jadi Tuhan itu sejatinya tidak bisa dipahami lewat fisik, tapi lewat sifat-sifatnya. Makanya seperti IHWH, Tuhannya Israel. Haya Hoveveihe, dia yang dulu, dia yang sekarang, dia yang akan datang. Artinya apa? Dia itu kekal gitu. Itu yang Tuhan kasih tahu kepada orang Israel, nama daripada pencipta langit dan bumi ini. Anoki Hasem Elweka Asrosika Meran Misraim, Mibet Afadim. Itu kan Tuhan memperkenalkan diri kepada Israel pada waktu itu. Mesti ada nama. Nah, nama dengan ciptaan berbeda. Penciptaan pasti ada bentuknya, makhluk ada bentuknya. Ya, kayak manusia ada bentuknya. Tadi kalau kamu bilang kenapa Tuhan punya nama kok sama seperti ciptaannya? Ya beda, makhluk itu mempunyai fisik manusia. Tapi kalau nama itu tidak ada bentuk fisiknya, tapi suatu sifat yang diemban di dalam sebuah nama. Misalnya Abdul. Siapa nama Abdul? Abdullah. Itu kan ada esensi sifat dari para nama Abdul itu. Gitu loh. Jadi harus dibedakan dua kalimat itu, nama dengan apa tadi ciptaan gitu, manusia, beda itu. Berarti gugur dong itu apa? Tuhan itu tidak menyerupai. Salah. Itu kalimatnya ya, Tuhan tidak menyerupai. Berarti itu masuknya berbicara soal rupa, bukan nama. Gitu loh. Tidak menyerupai, Tuhan tidak menyerupai apapun. Betul, karena Tuhan tidak punya rupa. Nah, kalau nama itu bukan rupa, tapi sifat. Misalnya namanya siapa? Jonathan Nandar. Itu kan ada artinya. Jonathan ada artinya. Ya, Yesaya ada artinya nama itu. Nama adalah doa bagi orang-orang Yahudi. Misalnya dikatakan namanya Tovia, kebaikan Tuhan. Itu kan doa gitu. Nah, sifat berbeda dengan yang tadi kamu katakan. Tuh, jadi nama dengan makhluk ciptaan itu beda. Jadi saya mau nanya gini, sejak kapan Tuhan mempunyai nama? Soalnya gini loh, kalau sebelum Tuhan Tunggu. Kamu dari tadi nanya terus deh. Gantian saya yang nanya, boleh nggak? saya datang cuma mau belajar. Enggak, pertanyaan saya nanya satu, boleh nggak? Aduh, saya kurang paham kalau. Nah, kalau kurang paham, ngapain kamu nanya-nanya, dikasih tahu terus ngeyel? Kalau kurang paham itu, ketika kamu bertanya dikasih tahu, jangan ngeyel. Kalau kamu ngeyel, saya tanya balik. Bisa nggak jawab? Maksudnya kan saya masih bingung, Pak. Kalau bingung, cuci muka dulu sana. Udah cuci muka belum? Nama itu identitas. Bagaimana bisa kita membedakan antara ayam dengan kambing? Jadi bukan hanya dari bentuk wujudnya, tapi juga dari nama penyebutan. Jadi nama itu adalah identitas objek, identitas dari hakikat. Nah, kalau misalnya Tuhan itu kan cuma satu. Tumbuhan kan banyak, binatang kan banyak, manusia kan banyak. Maka manusia yang banyak ini, supaya bisa kita membedakan, maka kemudian nama-nama dari manusia itu harus ada, membedakan antara Arke, antara Blokir, Singa Allah, Ahibili, Ahisugi, dan seterusnya. Nama itu adalah untuk pengenalan terhadap akal. Jadi sebenarnya kalau akal manusia itu tidak ada, nama itu tidak perlu. Kalau akal itu tidak ada, maka Tuhan tidak perlu memperkenalkan namanya. Untuk apa? Toh tidak ada alat untuk mendeteksi apa yang disebut dengan sem atau nama atau ismi. Jadi itu yang perlu saudara pahami. Nah, bagaimana dengan Tuhan, pencipta langit dan bumi ini? Supaya bisa kita bedakan kemudian dengan ciptaan, maka Tuhan pun harus memiliki identitas. Maka orang-orang Yahudi menyebutnya Hasem,
Kami umat Islam menyebutnya Allah. Nah, kalian menyebutnya Yesus. Itu identitas, tidak merubah satu apapun. Tujuannya hanya untuk mengenal siapa Tuhan kita, maka Tuhan itu memperkenalkan namanya kemudian. Bukan berarti karena Tuhan ada nama, makhluk juga punya nama sehingga mereka setara. Tidak, bukan kayak begitu. Sampai di sini masih belum tidak paham. Udah paham sih Pak kalau untuk Udah paham, bagus. Jangan belajar sama bom-bom. Bentar. Tapi by the way Gurunda, saya ada pertanyaan kepada dia satu Gurunda. Iya, silakan. Arlecchino. Halo. Halo. Ya, kenapa namamu Arlecchino? Ini aku buat aja. Iya, pertanyaan saya kenapa namamu Arlecchino? Kenapa kamu punya nama gitu? Iya, kenapa namamu Arlecchino? Kenapa? Kok nggak ayam gitu kenapa? Biar keren aja Arlecchino. Iya, kenapa kok biar keren? Ya, karena di TikTok harus kita. Ya kenapa harus di TikTok pakai nama ini? Kenapa? Kok nggak ayam aja? Kenapa? Ya, kalau mau ganti ayam aku bisa ganti ayam. Iya, kenapa kok nggak diganti ayam gitu loh? Ya, gimana sih Pak? Ya itu namanya perangkat gitu loh. Kamu paham? Jadi manusia tuh bisa, kamu tadi bilang biar keren. Manusia tuh punya perangkat gitu loh. Perangkat yang membedakan mana nama keren dan mana nama nggak keren. Makanya kenapa kamu pakai nama Arlecchino? Karena menurutmu keren. Kenapa kamu nggak pakai nama babi? Karena nama babi itu nggak keren. Paham? Itu perangkat manusia. Tuhan menginformasikan kepada manusia agar karena manusia ini punya perangkat untuk menangkap itu, device-nya gitu ada. Paham? Masih enggak? Ya udah, kamu makan babi sana. Lanjut, Gurunda. Jangan makan babi lah, haram itu. Jadi boleh nggak kalau saya menyimpulkan kalau Tuhan itu boleh ketika suara diciptakan? Gimana? Boleh nggak kalau saya menyimpulkan Tuhan punya nama ketika suara diciptakan? Nama kan suara-suaraan, bunyi-bunyian. Kalau sebelum bunyi diciptakan gimana bisa nyebut nama? Ya itu dia makanya. Tak ada arti sebuah nama ketika akal itu tidak dicipta. Yang tadinya nama itu sudah ada. Nama itu sudah ada. Nama bagi Tuhan itu sudah ada. Tidak dibuat belakangan, tidak. Nama Tuhan itu sudah ada bersama dengan Tuhan itu sendiri. Akan tetapi karena makhluk baru dicipta, barulah kemudian makhluk ini mengetahui nama daripada Tuhan. Gitu loh. Supaya manusia bisa membedakan antara makhluk dengan Tuhan. Ya loh, kalau mau sekedar membedakan, maaf nih Pak, maaf banget nih. Kalau misalnya besok ada yang punya nama Allah juga gimana? Nggak bisa. Misalnya ada orang kemudian menggunakan nama Allah, itu nggak boleh. Karena itu nama pribadi Tuhan pencipta langit dan bumi. Nggak boleh. Artinya orang itu kemudian tidak menggunakan akal. Tadi kan dimensi akal kan yang menjadi sandaran penjelasan saya. Iya kan? Kalau ada orang misalnya nih, dia seorang praktisi Yudaism, kemudian dia menamai dirinya dengan Yotevave, itu penghujatan terhadap Tuhan, penghinaan terhadap Tuhan. Sama seperti Anda Kristen, Anda menamai diri Anda dengan Yesus, itu Anda menghujat sembahan Anda. Gitu loh. Tapi orang Chili itu ada loh yang namanya di Yesus, terus pemain bola juga. Lah itu berarti mereka tidak menghargai Tuhan mereka. Kenapa? Bisa jadi karena akal mereka berfungsi. Yesus kan manusia, aku juga manusia, gondrong, brewok, ya samalah dia. Makanya dia namakan dirinya juga Yesus. Kan gitu. Nah, sekarang kalau orang mau mengatasnamakan dirinya Allah, mana ada? Nggak bisa. Karena Allah itu nama pribadi Tuhan. Kalau misalnya ada ateis gitu Bang, Ya silakan aja, tak masalah.
bagi mereka. Tapi orang yang berakal, orang yang menyembah kepada hakikat Allah, tidak mungkin menamai dirinya dengan nama Tuhannya, nggak mungkin. Berarti teori diferensia tadi gak berlaku. Jadi tak perbedaan antara nama Allah dengan nama Allah manusia gitu. Nggak ada, nggak boleh seorang manusia menggunakan nama Allah, itu nggak boleh, karena itu nama Tuhan. Bagi kami umat Islam itu nggak boleh. Tapi kalau ada orang di luar Islam mau mengatasnamakan anaknya dengan sebutan itu, ya silakan aja, tak masalah. Tapi di luar Islam ya, kalau di Islam nggak mungkin. Kalau di Indonesia itu dilaporin ke polisi, Gurunda. Iya, kecuali Abdullah, hamba Allah atau abdi Allah, itu nggak apa-apa. Apa sih latar belakangnya Anda membahas ini? Pingin dinamai dengan sebutan itu? Bukan, aku tuh sering overthinking kok Tuhan itu kan kekal abadi sebelum semua diciptakan. Tiba-tiba kok ada nama kayak itu, nama itu udah ada sebelum suara ada, suara diciptain dulu baru nama itu ada. Gimana aku bingung. Oh, Anda bingung. Ya wajarlah Anda bingung. Sekarang begini, ketika ada orang tampil sebagai siswa baru dalam kelas, apa yang pertama dia perkenalkan? Perkenalkan usia saya, kan nama dulu yang diperkenalkan. Kenapa? Karena nama itu adalah identitas. Nah, sekarang kalau misalnya ada orang di dalam hutan seorang diri memperkenalkan diri, itu apa namanya? Orang gila kan? Ya kan? Begitulah Tuhan. Bagaimana dia mau memperkenalkan diri sementara ciptaannya belum ada? Ya kan? Nanti setelah ada ciptaan dan dirinya ingin dikenal oleh ciptaannya, maka barulah dia katakan innani anallah la ilaha illa ana. Jadi kalau dalam kelas orang memperkenalkan diri itu identitas supaya teman yang lain itu mengenalnya. Begitu juga di Islam, Tuhan memperkenalkan dirinya supaya umat Islam mengenal Tuhannya. Nah, kalau orang masuk di hutan seorang diri teriak di sana, nama saya adalah Bom Bom. Siapa yang mau panggil dia Bom Bom? Nggak ada manusia di situ. Gitu loh. Aku tahu. Jadi bolehkah kalau aku beranggapan sebenarnya Tuhan ini tidak punya nama, tapi dia ingin dipanggil Allah. Loh, bagaimana caranya nggak punya nama? Loh, dia sendiri nyebutkan. Jangan kau menyebut nama Tuhanmu dengan sembarangan. Berarti Tuhan itu punya nama. Ya, maksudnya itu dia ingin dipanggil dengan nama Allah gitu. Tanya dulu akhi, dia agamanya apa ini? Tadi lagu-lagunya lagu gereja itu. Iya, memang ini dari namanya Kristen, dia penyembah Yudas. Penyembah Yudas. Ya, itu nama Tuhanmu ada namanya Yesus, kenapa bisa jadi Yesus namanya? Kan ada nama berarti. Ya, tapi itu Yesus kan manusia. Yesus manusia. Tapi kenapa disembah kalau tahu dia manusia? Ya, karena doktrin itu Trinitas. Trinitas. Kalau si Papa itu tidak punya nama. Si Papa nggak punya nama. Soalnya nama itu kan makhluk. Oh gitu. Tapi kalau si Bapak itu kan panggilan makhluk juga. Iya, karena gimana ya? Karena iya, betul. Seperti itu. Si Papa itu kan nama makhluk juga kan. Biasanya yang dipanggil Bapak itu kan manusia laki-laki. Nah, cuman Bom Bom yang biasa dipanggil tante. Yang namanya laki-laki itu dipanggil Bapak. Tuhanmu dipanggil Papa, berarti dia setara dengan makhluk dong. Karena di kekristenan sendiri tidak membatasi kalau Tuhan itu tidak boleh menyerupai makhluk. Nah, itu Tuhanmu dipanggil Papa?
berarti dia menyerupai makhluk loh. Enggak dibatasi. Maksudnya di kekristenan sendiri enggak ada premis tentang Tuhan itu tidak boleh menyerupai makhluk. Tapi dipanggil Papa, belum lagi wujudnya berupa binatang bertanduk 7, bermata 7, itu sudah makhluk itu. Iya, maksudnya di kekristenan sendiri tidak ada ayat yang bilang Tuhan itu tidak boleh menyerupai makhluk. Loh, jadi Anda tidak menggunakan kitabnya orang Yahudi? Ada kok dalilnya Tuhan tidak menyerupai makhluk. Mungkin aku bukan tidak menyerupai, tapi tidak boleh. Ada dalilnya Tuhan tidak menyerupai makhluk, ada dalilnya, banyak pun dalilnya. Oh, berarti aku salah baca, tapi itu walaupun kekristenan salah baca ya. Walaupun kekristenan kayak gitu, pasti aku juga bakal tanya ntar ke pendeta. Tanya ke pendetanya gini, Tuhan kita dipanggil Papa. Biasanya kalau ada yang dipanggil Papa, berarti ada yang dipanggil Mama gitu. Nah, Tuhan Mama yang mana? Mamanya Maria. Papa itu kan bukan proper name, makanya kalau di barat dipanggil Father. Nah, itu dia, berarti ada mater juga kan? Ya, maksudnya di sini di sini Tuhan menyesuaikan dengan keterbatasan manusia dalam menyebut Tuhan. Nah, itu masalah, itu masalah. Ketika Anda mempermasalahkan nama Tuhan, maka Anda akan tergiring sendiri oleh konsep ketuhanan di dalam agama saudara. Kenapa Tuhan Anda dipanggil Papa, habis itu dipanggil anak, habis itu dipanggil burung merpati? Tiga-tiganya adalah penamaan terhadap makhluk. Nah, sekarang kalau ada anak, sudah pasti ada tante, ada opung, ada sepupu, ada saudara, adik, kakak. Nah, sekarang Tuhan Anda yang bernama Yesus itu punya sepupu enggak? Tahu. Nah, Yohanes itu siapanya Yesus? Aku kurang baca kitab suci soalnya. Kalau Elizabeth apanya Yesus? Elizabeth, aduh Pak, saya kurang baca. Kalau Bom dengan Yesus sepupuan? Ya kan, Yesus punya ibu, Maria punya ayah, ya toh. Kemudian dia punya sepupu namanya Elizabeth. Belum lagi ada saudaranya bernama Zakaria di kitab saudara. Nah, Yesus sendiri punya saudara, ada Yudas, ada Yakobus. Nah, itu saudara-saudara Yesus itu. Jadi kalau kamu mengatakan tentang nama Tuhan, ya di agama saudara bukan hanya nama, bahkan mereka punya saudara kandung. Yesus keluar dari kandungan Maria, Yudas keluar dari kandungan Maria, ya kan? Kemudian siapa lagi yang keluar dari kandungan Maria? Berarti Yesus punya saudara kandung. Tuhan kok punya saudara kandung? Jadi kalau Yesus ini adalah Tuhan, maka saudaranya juga adalah Tuhan. Kalau Yesus ini adalah Tuhan, berarti Yahya ini adalah sepupunya Tuhan. Kalau Yesus ini adalah Tuhan, berarti Yusuf adalah ayah tirinya Tuhan. Ini bisa jadi nepotisme ini nanti di surga. Iya kan? Bisa jadi nepotisme. Sekarang aja kalau ada seorang pemimpin menginginkan keluarganya menjadi pemimpin, maka bisa jadi nepotisme. Aturan dibuat-buat, aturan dirubah-rubah segala-galanya. Apatah lagi yang berkuasa namanya Tuhan. Bisa nepotisme nanti Tuhan Anda. Jadi gini Pak, kan kalau di kekristenan itu Allah menjadi manusia, jadi gak apa-apa kalau punya nama. Tapi kan kalau di Islam itu kan ini, kalau di kekristenan sendiri itu kayak sang sumber gitu Allahnya kan. Jadi gimana gitu? Ya itulah Tuhan saudara, kayak Superman, kayak satria baja hitam, suka berubah-berubah. Giliran mau menyelamatkan manusia, berubah jadi manusia. Kalau mau menyelamatkan monyet, berubah jadi monyet. Tak perlu diselamatkan. Kok monyet tidak perlu diselamatkan? Gimana ceritanya monyet tidak perlu diselamatkan? Kejam kali. Monyet berdosa Pak.
Ya di kalangan mereka berdosa kalau Monyet berdosa di mana tuh ayatnya monyet berdosa? Enggak, maksudnya kata kata Abang Zuma kan itu monyet perlu diselamatkan. Berarti Abang Zuma beranggap kalau monyet itu berdosa. iya, sekarang kalau setan berdosa, Tuhan Anda jadi setan. jadi setan. Gimana sih? Hanya juga dia, Bunda. Kalau kita digigit anjing, kira-kira anjing itu berdosa nggak? Apalagi kalau kita sampai KO atau digigit anjing, apakah anjing itu berdosa juga, Bang? Iya. Enggak lah, dia dikasih itu Enggak, harusnya kalau konsep ini yang Anda pakai, betul kata Saudara Al-Hidayah, ketika ada seekor anjing menggigit manusia, maka takaran kemudian yang kita gunakan adalah anjing ini harus kemudian ada yang membuat dia itu tidak melakukan satu tindakan yang tidak bagus. Maka Tuhan Anda yang tadinya menjadi manusia untuk memperbaiki manusia, maka Tuhan Anda ketika ingin memperbaiki anjing supaya tidak menggigit manusia, maka Tuhan Anda harus menjadi anjing. Gimana ini? Di agama Bapak itu anjing bisa melakukan dosa. Saya tak tahu juga itu gimana konsepnya. Tapi itu saya masih bingung soal nama tadi, Pak. Kok bingung? Apa yang Anda bingungkan soal nama? Maksudnya nama itu kan ditulis pakai huruf, kalau diucapkan kan pakai suara. Apakah nama Allah itu tergantung sama huruf dan suara? Berarti tidak. Bukan begitu. Segala sesuatu itu berlaku pada kodratnya sendiri. Sekarang ketika ada huruf, untuk kemudian huruf ini bisa disebutkan dengan apa? Dengan kuping, dengan hidung, atau dengan kaki? Dengan mulut. Nah, perangkat mulut ada lidah, ada bibir, ada gigi. Kombinasi daripada yang tadi inilah yang menyebabkan adanya suara. Berarti ketika mau menyebut huruf ya harus bersuara, kecuali orang yang bisu misalnya. Gitu loh. Bagus mungkin gini, saya sarankan ya. Kan Tuhan Anda pernah sekolah tuh. Mungkin bagus Anda sekolah lagi deh. Kalau ingin belajar serius tentang materi ini. Yesus pernah sekolah, tapi sekolahnya ini apakah SD, SMP, SMA nggak tahu. Yang jelas beliau pernah sekolah. Nah, mungkin Anda lebih baiknya sekolah lagi deh. Aduh, gimana ya? Usia Anda berapa tahun sekarang? 17, Pak. 71? 17. Oh, 17. Baru tamat SMP berarti ya? Enggak, Pak. Jadi? Udah SMA. Kelas 1? 2. Kelas 2. Ya. Di kota mana? Di kota itu. Ini Antioquia. Ngarang dulu. Masa mikir dulu ditanya kotanya di mana? Mikir dulu. Ini namanya otenakut. Saya takut kalau kata-kata saya ini menanyakan nama Allah bakal dijadiin delik. Waduh. Enggak lah. Salah, kan kamu menanyakan soal ketuhanan. Bagus itu, bagus. Jadi saya untuk jaga-jaga diri aja. Oh gitu. Ya udahlah. Ya, by the way nama aslimu siapa, Dek? Coki. Hah? Coki. Bagus namanya. Coki. Coki duduk kemari duduk itu ya. Coki. Kalau di tempat saya Coki itu kucing. Kalau nggak salah dia ini cucu kakek-kakek yang dijorokin itu. Tapi kayaknya kiamat deh Gurunda. Nah, dia. Bukan, saya bukan kiamat. Kiamat mah itu gimana ya dia? Dia penghujat. Kalau dari sekte mana? Kalau Arse ini dari sekte mana?
sekte penanya kayaknya penanya mencengkelkan, kayaknya suka bikin orang cengkel dengan tanya kayaknya. Enggak, maksudnya kamu Kristen apa? Kalau Katolik, Protestan, karismatik, apa? Nggak mungkin kayak gini deh, umur 17. Nggak mungkin mempunyai pikiran filsafat sejauh ini, nggak mungkin deh. Enggak, soalnya itu aku kan jurusan. Ya, nggak mungkin intinya. Iya, dari agama mana? Protestan atau Katolik? Ya. Katolik. Nah, kan gitu jelas. Tapi benar kata Aki Adriansa, pertanyaannya ini berbau filosofi banget. Betul. Berbau filsafat banget. Ntar kalau ada pertanyaan gini, adik jawabnya gimana, Dek? Kenapa wajahmu bentuknya begitu, Dek? Yo, gimana ya, takdir kali. Nah, udah mulai kan? Lanjut. Itu gak paham aku, itu nanya wajah itu kenapa. Ya, masalahnya kamu overthinking tadi, sehingga sampai punya pikiran untuk menanyakan nama Allah. Nah, itu sudah pertanyaan filsafat loh itu. Nggak mungkin anak 17 tahun punya pemikiran filsafat gitu. Nggak mungkin itu. Itu andai pun ada itu ya mungkin 1001 lah. Nah, ini yang satu mungkin ya. Lanjut Gurunda. Ini bukan Kristen, jadi gak apa-apa ya Bang. Gimana? Maksudnya ini emakku putar musik lagi, aku takut mengganggu kan kalau lagu Kristen, ternyata bukan. Oh ya udah Pak, itu aja kali ini. Ntar saya kalau mau nanya lagi, ntar saya singkat ke mampir-mampir. Kiamat ini pasti mirip banget suaranya. Bukan Pak, suara saya beda sama kiamat. Ini coba Bapak dengar baik-baik, suaranya beda. Ya, kok nggak bisa suara los, kenapa ya? Kok suaranya kayak ditahan gini ya? Kayak suaranya Gibran kan? Suara Gibran. Tapi kayaknya dia ini loh teman-teman. Saya selalu dengar di WA ini suara ini kalau tidak salah di grup WA ini ada. Nah Pak, sumpah Pak, saya cuman tadi lewat aja. Bapak tak kenal saya orang baru di TikTok. Nyebut TikTok aja susah kali, TikTok. Nih katanya di roomnya Kristen ngaku mahasiswa, kamu di sini ngaku SMA, gimana sih lo? Iya. Room Kristen. Iya. Kristen mana? Wah, ajaran Takia ini. Ajaran Takia Korintus ini. Bicaranya kayak robot. TikTok. Soal itu gimana ya? Belum tidur dari semalam. Makanya ngantuk gitu bicaranya. Ya udah, istirahatlah dulu. Ya Gurunda, cuma saya pamit dulu ya. Gurunda Adriansa Abang. Panggil saya Gurunda berarti orang lama ini. Siap. Orang lama ini, panggil saya Gurunda itu orang lama, bukan Agung. Bukan. Aku sering nonton loh. Kan teman-teman di apologet Islam itu kan sering panggil Bang Cuma itu Gurunda. Udah. Itu enggak semangat. Itu enggak sakit badannya gitu. Susah kali ngomongnya, pegal dia. Aku ngantuk Pak. Yaudah, sakit badan abang nanti ngerubah kalau ngantuk makan ya Bang, jangan lupa makan kalau ngantuk. Ya Pak, terima kasih. Ini kalau dekat dengan saya ini ku gelitik dia nih, ku ikat tangannya dengan kaki, habis itu ku gelitik. Kata. Udah, terima kasih banyak loh itu jawabannya. Ntar saya. Iya. Sama-sama. Saya juga terima kasih banyak.
pamit dulu abang-abang semua, mbak. Terima kasih, permisi. Permisi. Ya, hati-hati Bang di jalannya. Kak Esti di bawah ada Ito Teti itu Kak Esti. Oke, kita nunggu Oten ya. Nggak ada di bawah siapa-siapa. Ya. Ayo teman-teman yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaannya. Yang Kristen. Oke. Itu loh KST, suara pujuk rayunya keluarkan. Aku tuh giliran nanti suaraku ini katanya wah lembutin, giliran suaraku lagi serba salah mak kalian ya. Kok lembut sekali. Tapi kemarin ada pan naik orang suaranya lembut, aku lembutin suaraku, kata Bang Juma gak cocok. Naik. Tapi Bunda Esti ini bener loh. Sebenarnya orangnya ngomongnya lembut kayak tepung gitu, beneran. Lembutmu. Bang Ar, nanti WA alamat ya Bang, nanti aku kirimkan kos kaki itu sebelah kanan. Sebelah kirinya kau cari aja sendiri. Ini Oke, awal dan akhir selamat sore. Agama apa? Kristen. Oke, silakan. BKK kenapa gak tahu aku. Oke, silakan apa yang mau kamu tanya? Silakan. Saya mau tanya, nanti kalau bisa ditanggapi sekalian tanggapi. Jadi saya lihat dari Pasti bisa ditanggapi. Silakan. ya. Jadi begini. Pertanyaan saya dan mohon ditanggapi. Saya kan baru lihat di situ di YouTube. Saya masuk di channelnya Zulkifli ya punya Suma sendiri. Jadi di situ saya lihat tentang penghapusan dosa. Nanti Suma bisa tolong ceritakan bahwa di situ dalam Yesaya pasal 9 ayat 6 Suma berkata bahwa Allah yang perkasa itu Nabi Muhammad. Silakan Anda bisa klarifikasi dan bisa jelaskan. Kok bisa sampai ke sana itu? Oke. Lama. Ini kasus lama sebenarnya nih ya. Jadi dasar sampai saya mengatakan ucapan itu ketika cerita tentang Hizkia, Raja Hizkia itu dinisbahkan kepada siapa? Dinisbahkan kepada Yesus. Maka saya mengatakan kalau itu dipaksakan untuk Yesus itu lebih pantas ditujukan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pasalnya? Al-Qur'an mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jadi orang-orang yang ikut kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dosa-dosanya diampuni. Dalilnya ada. Gitu loh. Jadi kalau dikatakan itu lebih pantas kepada Yesus, nggak mungkin, tak mungkin. Karena Yesus justru yang dibasmi di atas tiang salib. Itu menurut pandangan saudara Kristen. Meskipun yang disalib ini sebenarnya adalah Yudas. Itu loh. Silakan. Ya, terima kasih. Jadi itu urusan Anda. Anda mau jadikan Muhammad itu sebagai Allah Akbar, ya itu kan urusan Anda. Jadi terima kasih juga. Saya hanya mau melihat juga kecerdasannya seperti apa. Ya, kita maklum saja. Kalau soal Kristen dengan Yesus yang disalib, nah itu kan urusan kita. Kita sudah klop dan sudah memang sudah yakin dengan kitab kami. Tetapi Anda mau ambil kitab Yesaya untuk mau masukkan ke dalam keyakinan Anda, dan Anda mau tafsirkan sesuai dengan keyakinan Anda atau pengetahuan Anda, yaitu urusan Anda. Ya sebenarnya Yesaya 9 nomor 6 itu bukan untuk Yesus,
bukan untuk baginda Rasulullah Muhammad SAW, tapi itu untuk Raja Hizkia. Kenapa Anda mengambil kitabnya orang untuk mendudukkan Yudas di situ? Untuk apa? Itu kan kitabnya Yahudi, bukan kitab Anda kan? Nah, kami juga demikian. Kami tidak punya hak kemudian mengatakan itu untuk baginda Rasulullah Muhammad SAW. Hanya saja Kristen ini kan suka menjual produk, tapi produk yang dijual itu produk gagal, produk basi, nggak laku. Makanya saya katakan kalau Kristen memaksakan Yesaya 9 nomor 6 itu duduk di situ adalah Yesus yang adalah Yudas, maka saya katakan itu tidak mungkin. Tak mungkin. Kabur dia, Bang. Bom-bom aja takut situ datang sini. Ya, suara mencerdaskan bangsa ya, Gurunda. Gimana? Kayak suara si mencret, suara. Iya, mirip-mirip. Iya. Sayonara, selamat sore. Agama apa? Saya Muslim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Apa wabarakatuh. yang mau disampaikan, Bang? Yang mau disampaikan itu yang barusan mah penyusup. Yang mau tanding. Udah Iya, sering iya. dengar terus di komal-komal. Yang mana Bang? Yang tadi yang barusan sama yang tadi sama. Oh. Iya, iya. Mancing-mancing menjengkelkan gitu loh. Biar jengkel kan tadi juga bahasanya juga udah tinggi itu menurut saya. Cuma dia pura-pura aja. Udah ada bahasa yang Komalku tidak sering saya gitu, Bang. Oh ya? Komalku sering dia, iya. Dia masuk ke sana ke sini kayak gitulah. Nah, kalau saya ada pertanyaan nih sedikit. Tadi malam saya tuh udah nanya di Komal apa ya, lupa lagi. Cuman kurang puas. Jadi saya nanya gini, kalau saya mau berbuat baik, mau berbuat amal baik, ya pokoknya berbuat baik lah, yang mengharapkan imbalannya sorga, katanya nggak boleh boleh mengharapkan sorga, harus ikhlas aja katanya. Maaf. Iya, gimana Bang? Yang menjadi pertanyaannya apa? Halo? Ini nama akunnya coba ya Bang, bentar nih. Ini kenapa kamu bikin inimu Allahu Akbar, tapi kamu bikin namamu Budat, maksudnya apa? Assalamualaikum. Agama apa, Bang? Waalaikum. Ya. Gimana tadi? Sebentar dulu sayonara, sebentar dulu. Tadi Anda bilang lama. Allahu Akbar, kamu kenapa bikin namamu Ahmad Bodat? Kenapa? Ini bukan Allahu Akbar tulisannya. Baca coba baik-baik. Allahu Bakar. Oh ya, Allahu Bakar ya. Kenapa kamu bikin namamu gini? Kenapa? Kamu mau menghujat Baluap? Salah. Oh, sorry, salah ketik tuh, salah ketik. Dengerin ya. Saya nain kamu. Saya cuma mau bilang yang Bodat itu kau Baluap. Turun kau. Salah ketik. Dah. Di Komalku nggak pernah aku naikin itu kan. Oke, silakan sayonara. Iya, itu lagi bergentai. Barusan saya tap dicari nggak ada, itu nggak bisa masuk ke channel dia. Susah. Ya itu tadi malam siapa aja ya di daerah di Komal mana saya lupa lagi. Jadi seolah-olah saya nggak boleh aja lah mengharapkan surga kalau mau berbuat baik. Saya nggak gimana? Masih mengganjal gitu. Sekarang gini Bang. Ya. Gini Bang. Sekarang misalnya mulai sejak abang saya ini lahir, mungkin 50 tahun yang lalu, dari 60. sejak berapa Bang? 60 tahun. 60 tahun, baik. Sejak 60 tahun yang lalu, sejak abang saya dilahirkan sampai hari ini,
abang melakukan amalan baik saja, gak pernah ada amalan buruk. Kira-kira amalan baik abang kalau sudah dikumpul ini bisa nggak mengganti 1 biji mata yang ada di kepala abang? Nggak. Bisa nggak? Nggak bisa. Artinya kalau dari sejak 60 tahun dalam kehidupan kita melakukan kebaikan saja selama-lamanya tidak mampu membalas 1 biji mata kita, lalu bagaimana kita berharap amalan kita bisa ditukar dengan jannah? Gak bisa kan bang? Sepanjang kita hidup melakukan kebaikan-kebaikan saja, apakah bisa kita tukar amalan kita itu dengan surga yang begitu indah, begitu nikmat, begitu bahagia dalam kehidupan yang kekal? Gak bisa kan? Gak bisa. Lalu bagaimana ceritanya? Allah mengatakan di dalam Al-Quranul Karim, yaumil jam'ukum yaumil jam'i dzalika yaumut taghabun wa may yu'min billah wa ya'mal salihan yukaffir anhu sayyi'ati wa yudkhilhu jannah tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada zalikal fawzul azim. Ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan kamu di hari penghimpunan, seluruh anak keturunan Adam dikumpulkan kemudian. Itulah hari pengungkapan kesalahan-kesalahan. Nah, sejak kita hidup di dunia, ada nggak pernah kita melakukan kesalahan? Bergejibun. Lalu Allah mengatakan apa? Barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, niscaya Allah akan menghapuskan dosa-dosanya dan memasukkan ke dalam surga, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Jadi tak usahlah kita berpikir, oh amalan saya sudah banyak nih, boleh masuk surga. Nggak bisa. Amalan kita tidak bisa, mau ditumpuk sampai ke langit pun itu tidak bisa membuat kita masuk ke dalam surga. Apatah lagi ketika kita memiliki dosa-dosa yang lain, menyakiti orang, membuat orang tua tersinggung dan seterusnya. Itu nggak bisa. Maka apa yang kita lakukan kemudian? Lakukan aja perintah dan jauhkan diri Anda sebisa mungkin untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Urusan surga, urusan Allah. Urusan neraka, urusan Allah. Kalau perlu begitu Anda sholat, sahabat saya sholat, ya Allah, jika memang Engkau kemudian memutuskan aku ini masuk ke dalam neraka-Mu, saya ikhlas. Karena semua terdapat di kehendak Allah, bukan di kehendak kita. Jadi jangan sampai kita mengukur, oh amalan saya ini udah banyak nih. Besok ketika di hari hisab, ternyata amalan kita itu dianggap kosong oleh Allah. Kecewa kita. Berlipat-lipat siksaan di neraka. Sudahlah disiksa fisik, hati juga emosi, jengkel. Kenapa ternyata amalan saya itu tidak dihitung. Nah, jadi intinya ya kita harus ikhlas dalam beribadah, bukan karena surga, bukan karena neraka, tapi hanya semata-mata mencari ridha Allah. Karena gini bang, kalau seorang calon presiden kemudian menjanjikan kita sebuah keadaan, maka ya itu hanya janji saja, belum tentu itu terwujud. Tapi kalau Tuhan yang menjanjikan, Allah yang menjanjikan, Allah itu maha pemalu loh. Allah ketika mengatakan saya maha penyayang, saya maha pengasih, Allah malu untuk tidak membuktikan kemaha kasih dan kemaha sayangnya. Ketika dia mengatakan aku maha perkasa, aku maha mengurus makhlukku, Allah malu kemudian untuk tidak mengaplikasikan itu kepada makhluknya. Ketika ia mengatakan orang-orang yang beriman melakukan amalan kebajikan kelak akan kumasukkan ke dalam surga, lalu Allah tidak memasukkannya, Allah malu untuk ingkar kepada janjinya. Allah itu adalah sebaik-baiknya pemegang janji. Jadi kalau Allah sudah menjanjikan orang-orang yang beriman, orang-orang yang kemudian beriman kepada Allah, melakukan amalan kebajikan, aku Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya, dan aku Tuhan Allah akan memasukkan mereka ke dalam surga, mereka kekal di dalam. Udah selesai, tenang, ibadah dengan tenang, tak perlu kejar lagi kemudian amalan saya berapa, seperti ini nggak perlu, tenang aja, ikhlas beribadah kepada Allah. Itu intinya dari saya. Mungkin dari guru-guru yang lain ada, silakan. Sebentar. Silakan bang. Makanya kan Bang Juma kita dibilang masuk surga karena kasih sayang Allah, betul kan bang? Benar sekali. Jadi itu kan tidak mengharapkan lebih, saya juga. Cuman itu kan sesuatu yang Allah janjikan. Kalau kamu berbuat begini-begini,
janji Allah bagiannya surga. Nah, apa bedanya dengan kalau ini kan di dunia ya, saya bekerja untuk mengharapkan gaji, kan begitu. Nah, sekarang kalau berbuat baik kan nggak ada yang malah kita bisa menolaknya kalau kita mau balasannya harapannya surga. Ini harapan loh, bukan hak tadi malam itu hak prerogatif soal surga, bukan hitungan amal baik kita udah berapa nanti kita masuk surga. Cuman saya mikirnya gini aja, saya mau berbaik biar masuk surga, saya mau baik biar masuk surga, gitu doh. Jadi kan emang sih dihitungnya surga itu kan kalau udah punya tiketnya dari pahala ya. Nah itu yang maksud saya, Bang Zuma. Silahkan Bang Zuma. Iya, Bang Zuma. Jadi silahkan Bang Zuma. Inilah isi daripada syahadat kita. Ini kok jadi noise ya? Silahkan Bang Zuma. Inilah isi daripada doubling. Oke. Ya, inilah isi daripada syahadat kita, Bang. Katanya kita bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Nah, kalau kita bersaksi tiada Tuhan selain Allah, ya maka kita harus tunduk berserah diri untuk membuktikan bahwasanya kita ini benar-benar bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kalau kita sudah mentaati itu, kita membuktikan persaksian kita itu, artinya dengan sendirinya kita akan mengimplementasikan apa yang Allah perintahkan. Wa atiullah war rasula la'allakum turhamun. Taatlah kepada Allah dan Rasulnya agar kamu diberi rahmat. Kan ini perintah. Ketika kita taat kepada Allah, kita taat kepada Rasulullah, Allah mengatakan apa? La'allakum turhamun. Allah akan memberikan ganjaran, kamu akan diberi rahmat. Jadi ngapain coba kita ibadah karena takut neraka, ibadah karena ingin masuk surga? Nggak perlu, kan dalilnya jelas. Wa atiullah war rasul la'allakum turhamun. Taat kepada Allah berarti menjalankan perintah kan? Salat, puasa, jalankan perintah itu. Taat kepada Rasul, jalankan sunnahnya. Kedua-duanya ini dijalankan, kemudian kita tidak perlu menunggu kemudian surga dan neraka. Kenapa? Karena Allah sudah menjanjikan la'allakum turhamun, agar engkau diberi rahmat. Orang yang diberi rahmat berarti orang yang diselamatkan. Kalau saudara mengidentikan dengan di dunia, itu beda. Ini yang menjanjikan adalah yang maha menepati janji, yaitu pencipta langit dan bumi. Berbeda ketika presiden yang menjanjikan, itu belum tentu. Tapi kalau yang pemilik alam semesta ini yang menjanjikan, maka mustahil kemudian ingkar terhadap janjinya. Kenapa? Karena Allah itu maha benar. Seperti itu, Bang. Silakan. Oke. Bang, saya sekarang sesuatu nggak ikhlas ya, Bang? Kenapa? Berarti abang berbuat sesuatu nggak ikhlas? Enggak, bukan nggak ikhlas, mengharapkan. Kalau sudah ganti aja lah, sekarang mau usah surga ya. Pahala aja, mengharapkan pahala aja dari Allah. Gimana tak? Udah diganti aja. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Dinda. Gerunda. Silakan adikku. Ya. Jadi kalau kita melakukan kebajikan, dinilai apa oleh Allah kebajikan itu? Pahala kan? Kalau kita melakukan kesalahan, itu dinilai apa? Dinilai dosa. Semakin banyak kita melakukan kebajikan, berarti Allah mengganjar pahala. Itulah yang disebutkan la'allakum turhamun, mendatangkan rahmat Allah dikarenakan kita mentaati perintahnya dan mentaati Rasulnya. Maka yang didatangkan kemudian ketaatan ini adalah pahala. Pahala inilah yang disebut rahmat. Kan seperti itu adanya. Jadi boleh kalau mengharapkan pahala. Mengharapkan rahmat. Kan janjinya pahala di situ. Iya, betul. Biar mendapatkan pahala, kamu berbuat baiklah misalnya. Jadi gini, pahala itu adalah urusan Allah. Kita hanya diperintah. Betul, itu urusan Allah, hak prerogatif katanya tadi malam. Cuman mengharapkan
pahala itu juga nggak boleh. Anda mengharapkan sudah ikhlas, itu intinya. Sama nih kayak misalnya saya udah nolong Bang Sayonara, terus saya mengharapkan balasan dari Bang Sayonara, itu namanya saya nggak ikhlas. Bang Juma udah menjawab itu tadi. Jadi Makanya umat Islam itu ibadah itu harus ikhlas. Tapi ikhlas ini memang ada tingkatan-tingkatannya. Ada orang yang seketika meninggalkan kemudian pekerjaannya mendengarkan azan dikarenakan takut akan neraka. Ada juga yang kemudian ingin masuk surga. Level tertinggi itu adalah karena dia cinta kepada Allah. Ibadahnya karena ia ingin berkomunikasi dengan Tuhannya. Kecintaannya kepada penciptanya, rasa bersyukurnya kepada penciptanya, sehingga apapun yang dilakukan dia tidak mengharapkan apa-apa kecuali ridha semata-mata. Mau dia sakit dia syukuri, mau dia kenyang dia syukuri. Kenapa? Dia selalu tersenyum karena dia sedang jatuh cinta dengan Tuhannya. Orang yang selalu mengharapkan kemudian pahala Pak, itu orang yang tidak cinta kepada Tuhannya, tidak cinta kepada Allah berarti. Karena berharap diberikan itu berarti budak dia. Sedangkan tapi ini tidak semua orang bisa sampai di level itu. Ada tataran-tatarannya kalau dalam ilmu tasawuf. Orang yang sudah ma'rifat itu tidak pernah berharapkan kemudian harus mendapatkan ini. Kenapa? Karena yang mengatur dan maha berkehendak adalah Allah. Sangat boleh jadi orang yang merasa dirinya, waduh pahala saya ini sudah banyak kali, tiap malam saya tahajud, tiap hari saya duha, setiap saat sholat sunat. Itu bisa menjadi ria, bisa menjadi sombong. Sehingga orang-orang yang kemudian tidak ibadah, cara menyampaikannya seakan-akan dia ini ahli ibadah, yang lain tidak. Tapi orang yang sudah sampai kepada level ma'rifat, itu tidak akan pernah kemudian merasa sombong dengan ibadahnya. Kenapa? Karena selalu kurang ibadah itu. Makanya Rasulullah Muhammad SAW dia sudah dijamin surga, tapi ibadahnya apa? Sampai kakinya bengkak-bengkak setiap hari dia ibadah, berdiri di hadapan Allah. Kenapa? Dia cinta kepada Tuhannya. Dia cinta kepada penciptanya. Coba kita lihat bagaimana orang memilih 01, 02, 03. Karena dia ada yang dikasih, ada harapan yang diberi, sehingga dia cinta kepada pilihannya sendiri. Lalu bagaimana dengan pencipta alam semesta yang memberikan kesempurnaan fisik seperti kita ini? Kita nggak dijadikan seperti biawak, kita nggak diciptakan jadi kecoa, nggak diciptakan jadi buaya, tapi dicipta menjadi makhluk yang begitu sempurna. Kenapa kita tidak berterima kasih? Kenapa kita tidak bersyukur? Justru ngejar-ngejar pahala. Untuk mengganti satu biji mata aja kita susah dengan pahala kebaikan, kan gitu. Kok borok-borok mau mimpi masuk ke dalam surga? Tapi itu tidak semua orang sampai kepada level itu. Seperti itu, Bang. Setuju. Jadi, selama ini saya kalau mau kalau mau berbuat baik itu, misalnya gini ya. Saya menguburkan orang, menguburkan mayat gitu. Udah dikubur kan, kalau di sini tradisinya suka dikasih uang. Saya tolak karena itu memang kewajiban. Kalau saya terima, bukan nggak boleh mungkin ya nerima uang. Dan saya terima uang itu, tapi saya emang nggak punya pahala nanti di sana karena kan sudah sekarang. Jadi lebih baik saya nggak terima, udah aja kasih sama yang lain lah. Ya berarti Anda mengharapkan imbalan pahala dari Tuhan kalau kayak gitu. Iya memang. Ya nggak ikhlas nih. Iya nggak apa-apa. Kalau Anda dikasih ya terima aja. Tapi hati Anda yang menilai. Inna a'malu biniat. Kan niat kita ini hanya untuk ikhlas kepada Allah. Ketika ada orang yang memberikan, ya terima. Supaya apa? Supaya dia pemberiannya itu juga menjadi pahala bagi dirinya. Bukan ya, karena gimana? Yang salah kalau Anda ke sana berangkat dari rumah, Anda sudah niatkan semoga ada duit, semoga ada amplop. Itu yang keliru. Tapi kalau niatnya karena Allah, orang memberikan. Dalam Bang pertanyaannya Bang, silakan turun. Dah, Oten aja naik. Nggak ikhlas intinya dia. Biarkan banyak edukasi dulu. Ini topik penting juga sih. Silakan Gurunda. Lawannya sudah nggak ada. Udah baik.
habis greget. Greget. Dari tadi udah dijelasin sama Bang Juma, intinya gak ikhlas dia, tapi dia nggak mengakui dia nggak ikhlas. Bang Andi Dabling. Intinya bilangnya dia nggak ikhlas. Bang Juma, gimana kalau Bang Juma, Pak Desugi, Ustadz Ali, semuanya lah berjuang di media sosial ya, berdakwah dengan ikhlas begitu, tapi ada orang kerjaannya ngeritik aja tiap hari. Dia ngeritiknya sambil tiduran. Bang Juma, gimana Tiap tuh? hari gitu. Ya pastilah itu sering terjadi yang kayak gitu Bang Andi. Karena apa ya, manusia itu diberi nafsu. Nafsu ini kemudian tidak akan pernah bergerak dari keadaannya ketika seseorang itu mati rasa. Sedangkan rasa ini bisa kita rasakan dengan adanya mata, hidung, telinga, kemudian kulit, yang mana alat-alat ini adalah alat yang mendeteksi keadaan di luar daripada diri kita sendiri. Nah, keadaan yang direspon kemudian oleh panca indera inilah yang melahirkan sebuah pikiran, di mana pikiran inilah nanti yang akan melempar kepada syahwat. Syahwatnya kemudian mengurai dan melempar melalui lisan. Lisan inilah nanti yang mengeluarkan. Makanya teko yang berisi kopi ketika dia dituangkan, maka yang keluar adalah kopi. Teko yang berisi teh, yang keluar adalah teh. Tidak mungkin teko berisi kecap keluarnya adalah teh. Itu nggak mungkin. Artinya pada saat panca indera kita itu melihat sesuatu, merespon, lalu masuk ke dalam pabrik kita itu adalah hati, syahwat dan seterusnya. Ya, kalau orang ini tenang, ya dalam keadaan tenang, orang ini bijak, orang ini arif, maka yang terlontar dari lisannya kemudian adalah keteduhan. Yang terlontar dari mulutnya kemudian adalah satu keangkara murkaan. Tergantung bagaimana mesin memproduksi produk mentahan yang masuk ke dalam dirinya berdasarkan apa yang ditangkap oleh panca indera. Inilah yang dikatakan loncatan berpikir dan berjiwa besar dalam ilmu psikologi. Seperti itu Bang Handi. Lalu bagaimana Bang Juma? Kita udah diskusi nih, kita diskusi dari pagi sampai pagi. Kita di ujung-ujungnya diancam. Gimana itu Bang? Diancam? Ya, diancam. Rumah kau mana? Aku datangin kau ya. Udah Terus, biarkan aja. anak mana kau? Itu orang nggak usah dilayani orang kayak gitu-gitu. Jadi kedua ya gitu ya. Di sisi lainnya, ini yang penting nih. Kalian semua itu naik komar cuma nyari koin. Setelah dia kritik kayak gitu di tempat lain, dia yang teriak minta koin. Itulah Bang, kenapa kemudian Allah menggambarkan di dalam Al-Quran. Sorry ya Dinda Ali, kenapa di dalam Al-Quran itu diterangkan kemudian proses awal penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikut dima. Kenapa kemudian Allah menggambarkan cerita yang tidak perlu sebenarnya kalau kita lihat dari kondisi cerita antar malaikat dengan Tuhan terkait dengan penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Kalau kita melihat ini apa pesan yang disampaikan? Artinya bahwa pada diri manusia memang ada potensi yang dikhawatirkan oleh makhluk-makhluk suci selayaknya malaikat terkait dengan kita. Maka ilmu yang dititipkan kemudian adalah kita ini memang dari awal diprotes oleh makhluk-makhluk Tuhan yang lebih tua dari kita. Diprotes kepada Tuhan kita, kepada Allah. Ya Rabb, kenapa hendak engkau menciptakan makhluk bernama blokir permanen? Bukankah engkau tahu kalau mereka hanya melakukan kesalahan, pertumpahan darah, peperangan, kerusakan? Ini adalah potensi-potensi yang dimiliki oleh manusia. Sehingga orang bijak ketika melihat kesalahan orang lain, melihat kekhilafan orang lain, tidak seketika itu mengeksekusi dan menghakimi. Kenapa? Karena hal ini sudah dinisbahkan kemudian, sudah disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim.
Meskipun Allah mengatakan inni a'lamu ma la ta'lamun, tapi itu kan pengetahuan Allah, bukan pengetahuan kita. Kata Allah, aku lebih tahu daripada engkau wahai malaikat. Nah, ternyata rahasia di balik itu, hikmah di balik semua itu, salah satunya adalah kita akan diberikan akal. Malaikat tidak diberikan, iblis tidak diberikan, tumbuhan tidak diberikan, alam semesta tidak diberikan. Hanya makhluk yang bernama manusia inilah yang diberi akal. Nah, akal inilah yang kemudian menjadi pabrik yang semua informasi, semua keadaan, semua rasa yang kita terima. Akal inilah yang menjadi cerminan seperti apa kita merespon, dan kemudian filternya adalah qalbu, hati. Akal rusak, hati rusak, kan gitu. Oleh karena itulah, ya kalau ada yang iri, ada yang cemburu, ya biarkan saja. Tidak masalah. Mau Pak Bom mau seperti apapun, memfitnah seperti apa, silakan aja. Toh yang mereka sembah itu kan Yudas. Tidak masalah. Biarkan aja. Tugas kita hanya mengingatkan saja. Itu adalah tugas kita. Kita tidak punya hak kemudian untuk menghakimi lebih jauh. Innama tuntiru manittaba'a dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfirati wa ajrin karim. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Allah yang Maha Pengasih, meskipun mereka tidak melihat Allah tersebut. Dan kata Allah melalui Rasulullah, berilah peringatan, berilah kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. Itulah Islam, seperti itu. Demikian, silakan guru saya yang lain untuk ditambah. Oke, aku sapa dulu tamu kita ya. Selamat sore Ando, denom apa? Agama apa Ando? Saya kok nggak lihat siapa-siapa di sini. Ada apa? Agama Kristen. Ando. Agama apa? Kristen dia. Kristen. Ya, tak sini sayangin Silakan, ya, silakan. biar ada topik. Ando, Kristen ya, Ando ya. Ya. Kalau Kristen itu Ando, kalau bekerja itu terus berbuat baik itu mengharapkan imbalan atau tidak, Ando? Kalau untuk berbuat baik itu orang tidak mengharapkan imbalan. Mengharapkan apa? Nggak dengar suaranya. Anda di laut ya, mengharapkan apa? Hanya pelan kali. Mengharapkan amal, mengharapkan apa lagi? Itu yang menghitung amal siapa? Yang mengatakan itu amal atau bukan? Yang mengatakan amal itu Islam, bukan Kristen. Islam. Anda mau memeluk Islam hari ini? Tunggu tuanya Yesus turun baru peluk Islam. Kalau Anda mau memeluk Islam, kenapa udah kecapean menjadi Kristen? Mana ada dia bilang dia peluk Islam Adi? Ngomong apa dia? Mana ada dia ngomong gitu Bang Adi? Makanya suaramu kuatin Ando. Coba suruh bertanya aja deh, gua nggak denger. Silakan Ando, tanya ke gurunda kami. Silakan. Saya mau tanya, itu yang Islam sembah itu Allah itu kalian tahu nggak Allah itu yang mana sih? Kok sembah yang tidak dikenal? Oke, baik ya saudara ya. Jadi gini, sebelum alam semesta ini diciptakan oleh pencipta, apakah pencipta itu sudah ada? Ando. Ya, jaringan. Ya, sebelum alam semesta ini diciptakan, apakah pencipta itu sudah ada? Sudah ada, makanya dia menciptakan langit dan bumi karena dia sudah ada. Ini ribut sekali di mana ya? Iya, noise sekali dia Bang. Pencipta langit dan bumi ini sudah ada. Bagaimana kemudian Anda mengatakan sudah ada, sementara pada saat itu tidak ada yang bisa melihatnya?
Dia sudah ada, makanya dia ciptakan langit dan bumi itu. Iya, bagaimana cara saudara mengatakan dia ada sementara belum ada yang melihatnya? Bagaimana? Ya, gimana sih? Iya, Anda kan bertanya, kenapa Anda menyembah Allah sementara Allah itu tidak ada, tidak terlihat dan seterusnya. Sekarang permasalahannya adalah sebelum manusia diciptakan, apakah kemudian pencipta itu sudah ada? Kata Anda ada. Dari mana Anda tahu? Sementara pada saat manusia belum diciptakan, belum ada yang pernah melihat pencipta itu. Karena ada tertulis. Loh, yang menulis ini kan manusia ciptaan. Jadi sekarang gini, yang di Islam itu katanya kata Allah itu emang dengar dari siapa? Jangan samakan dengan Tuhan kami. Anda kan bertanya tuh. Kalau Tuhan kami kan jelas, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqqu. Itu kata siapa? Allah yang mengatakan itu. Nah, Allah yang mengatakan. Kalian pernah lihat Allah di mana? Nah, sabar dulu. Allah mengatakan, aku akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran aku di segenap penjuru alam semesta dan pada diri mereka sendiri. Ini perkataan Allah nih. Nah, sekarang kalau Anda menolak itu, yang saya pertanyakan, bagaimana? Jadi gini, Pak. Ini saya tolak karena apa? Bapak bilang Allah yang mengatakan. Tapi Allah sendiri aja Bapak bilang tidak pernah lihat mukanya apa. Pernah muncul aja tidak pernah. Terus gimana Allah mau mengatakan itu? Oke. Ini di mana noise-nya ya Allah ya Rabbi? Ando itu sama si Ando. Adon bang, Shoten yang noise bang. Adon, kamu habis bertanya di mute dulu ya. Nih Bang Juma jawab. Ya, jadi pencipta langit dan bumi itu bukan makhluk. Oleh karena itulah kemudian dia bukan makhluk, maka dia tidak berada di dimensi makhluk. Karena dia tidak berada di dimensi makhluk, maka tidak ada satu makhluk pun yang bisa melihat Allah. Pahami itu. Lalu bagaimana caranya Allah menyatakan dirinya bahwa dirinya ada? Satu, dia menciptakan alam semesta ini. Dengan adanya alam semesta ini, pembuktian bahwa Allah itu ada. Nah, bagaimana kemudian setelah pencipta menciptakan alam semesta ini, di atasnya ada yang disebut manusia. Bagaimana kemudian Allah memperkenalkan dirinya kepada makhluk yang bernama manusia ini? Apakah Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Itu host. Aku bukan moderator sih. Ya. Tolong di mute aja dulu. Tiba-tiba. Iya, di mute aja dulu. Nah, bagaimana kemudian makhluk yang sudah dicipta ini bisa mengetahui tentang keberadaan yang bukan makhluk tadi, yang adalah Khalik? Maka sang Khalik yang maha berkehendak mengutus para nabinya di atas muka bumi untuk memperkenalkan dirinya. Maka Nabi Abraham datang memperkenalkan Tuhannya, Nabi Musa datang memperkenalkan Tuhannya, Isa datang memperkenalkan Tuhannya, baginda Rasulullah Muhammad SAW datang memperkenalkan Tuhannya. Jadi orang-orang beriman itu tidak perlu melihat Allah itu ada atau tidak ada. Karena kenapa? Allah itu sudah pasti ada, karena dia adalah yang menciptakan alam semesta ini. Makanya tadi pertanyaan saya, apakah sebelum diciptakan alam semesta ini, sang pencipta itu sudah ada? Sudah ada. Tapi nggak ada yang bisa melihat. Ya memang, karena dia bukan makhluk. Tidak ada yang bisa melihat pencipta, karena kita ciptaan. Nah, itu yang menjadi permasalahan di Anda. Kalau Anda mengatakan, kenapa umat Islam menyembah kepada Allah sementara mereka tidak melihat Allah? Nabi-nabi juga tidak ada yang melihat Allah, tidak ada yang melihat Tuhan. Mereka hanya menerima wahyu. Mereka hanya mendengarkan penyampaian tentang Tuhan melalui para nabi. Nabi ini adalah utusan-utusan Tuhan. Mereka lah yang menyatakan tentang Tuhan itu seperti apa dan apa keinginan Tuhan terhadap kita. Kalau ada Tuhan sembahan yang sudah bisa dilihat, itu bukan Tuhan, itu makhluk dia. Makanya sembahan Anda itu berupa manusia, ya karena dia makhluk. Itu bukan Tuhan itu yang Anda tuhankan, dia makhluk. Seperti itu, silakan.
Silakan Andon, buka mute-nya. Andon, weh, jangan lupa bernapas. Andon, nangis kok ya? Iya. Saya lagi. Aduh, belajar napas dulu deh. Andon itu Bang Juma udah nanggapin. Silakan kamu tanggapin pernyataan dari Bang Juma. Andon. Enggak loh, kebiasaan mereka ini Nangis kalau dia. kalau kita ngomong mereka copotin setnya, kebiasaan sama mereka itu. Jadi diulang Iya. lagi gitu. Oh, takut mendengarkan kebenaran berarti ya. Iya Bang. Iya. Tengoklah itu kan, pura-pura mati dia, pura-pura pingsan. Murid-muridnya bom nih. Sekarang begini, teman-teman yang dibawa. Ketika kita melihat surat Paulus yang berbicara mengenai pencipta langit dan bumi yang mereka sebut dengan yang maha kuasa lagi kekal. Di dalam bahasa Yunani mereka itu disebut ainoios. Ainoios itu artinya yang kekal, yang abadi, yang hidup ya selama-lamanya, yang ada untuk selama-lamanya. Aionios dalam bahasa Yunani. Nah, sekarang permasalahannya adalah ketika objek ini kita dudukkan antara Tuhannya umat Islam dan Tuhannya orang Kristen, yang manakah yang pantas duduk di situ? Contoh, dialah satu-satunya yang tidak tersentuh kematian, yang tidak mengalami kematian. Dalam bahasa Yunani-nya athanasia, artinya apa? Tidak dapat disentuh kematian. Bisa nggak di sini Yesus? Jujur. Bisa nggak Yesus itu tidak tersentuh kematian? Tidak bisa dong. Tidak bisa, berarti bukan Yesus yang dimaksud di sini. Dialah satu-satunya yang tidak tersentuh oleh maut. Yesus gugur. Tidak pernah mati. Siapanya yang tidak pernah mati? Tuhan Yesus. Nenekmu kiper, memalukan. Jadi yang dijadikan mati terkutuk di atas tiang salib itu siapa? Biawak. Itu dia mati sebagai manusia. Bagus. Tadi kau katakan dia tidak pernah mati. Makanya dikatakan dialah satu-satunya yang tidak didekati, yang tidak dapat mati, yang tidak dapat binasa. Yesus bisa mati enggak? Nggak bisa. Bisa, berarti bukan dia di sini. Tuhan Anda gugur. Oke. Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Bisa enggak Yesus tidak terhampiri? Yesus tidak pernah mati, dia mati juga dia bangkit. Ya ampun, rusak. Pabriknya rusak, otak mesinnya Yesus rusak. tidak pernah mati, tapi mati bangkit. Ini ngomong apa sih? Iya, mesinnya rusak. Ini ku bilang tidak mungkin seorang Kristen membahas Bible di waktu yang sama gunakan akal, nggak mungkin. Gila Kitab dulu nih. Ini kitab saudara mengatakan athanasia, tidak dapat tersentuh kematian, tidak dapat ditaklukkan oleh kematian, tidak dapat binasa. Yesus binasa jadi mayat dia. Lalu kemudian bersemayam. Yesus tidak pernah jadi mayat. Tidak pernah jadi mayat. Aduh, jangan-jangan saudara lahir dari perutnya bom-bom. Kalau nggak pernah jadi mayat, berarti Yesus dikubur hidup-hidup ya? Aduh, bahaya ini. Gak salah kan teman-teman kalau saya mengatakan mustahil orang Kristen bahas Bible dalam keadaan yang sama gunakan akal, mustahil. Ini Pak, ini saya mau tanya, ini kalau nabi-nabi sebelumnya itu mati bangkit nggak? Kalau tataran nabi di Islam itu dikatakan oleh Al-Quran, jangan kamu mengira orang yang mati di jalan Allah, ya Allah. Oh, di mute. Oh, kerja. Kalau gue bukan moderator sih. Iya, Dinda Nathan coba ini kasih Bang Handi. Ya, jadi di dalam Al-Quran itu sudah sangat jelas Tapi diterangkan. dibuka lagi. Sangat jelas dikatakan di dalam Al-Quranul Karim, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya. Jangan kau mengira para nabi
itu mati. Jangan kau mengira para wali itu mati. Jangan kau mengira orang yang mati di medan perang itu adalah mati jihad karena Allah. Sebenarnya mereka itu hidup. Ayatnya ada, Ali Imran ayat 169. Kalau di agama saudara hanya Yesus yang hidup. Kalau di agama saudara, tapi kami di Islam semua orang yang gugur di jalan Allah hidup, nggak mati mereka. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Ini Al-Qur'an yang mengatakan. Al-Qur'an yang menerangkan, kitab suci kami yang mengatakan bahwa orang yang mati dalam keadaan berjuang di jalan Allah sebenarnya mereka itu hidup di sisi Allah dan mereka mendapatkan rezeki. Itu Al-Qur'an yang mengatakan. Oke? Nah, permasalahannya sekarang ketika didudukkan antara Yesus dengan orang-orang yang berjuang di jalan Allah sama-sama makhluk. Sedangkan 1 Timotius 6 nomor 16 ini berbicara mengenai hakikat pencipta. Yesus tidak naik kelas dia di sini, nggak bisa. Yesus duduk di sini nggak bisa dia karena dia adalah makhluk, dia manusia. Sedangkan Tuhan bukan makhluk. Dialah Tuhan satu-satunya yang tidak tersentuh oleh kematian. Yesus tersentuh kematian. Dia pernah menjadi mayat. Berarti dia nggak bisa bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Terhampiri ini adalah aprositos, artinya tidak pernah tersentuh oleh manusia, tidak pernah tersentuh oleh makhluk. Yesus bukannya tidak tersentuh, malah dibunuh oleh manusia. Berarti Yesus bukan Tuhan. Lalu seorang pun tidak pernah melihat dia. Tidak pernah melihat itu siapa yang tidak pernah dilihat? Yesus pernah dilihat nggak? Pernah. Dalam bahasa Yunaninya audeis, artinya mata manusia tidak pernah memandangnya. Tak ada seorang pun yang pernah melihatnya. Nah, sedangkan Yesus bukan cuma dilihat, nonotnya dipotong, dia dinetein, dia dimandiin, diceboin. Berarti Yesus bukan Tuhan. Dan memang tidak dapat, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Bagaimana kemudian dikatakan tidak dapat sementara tidak dapat dilihat Yesus sementara dibunuh oleh manusia? Jadi Yesus nggak bisa, Bung. Tuhan Anda itu gugur dia. Jadi jangan Anda mengatakan kenapa umat Islam menyembah sesuatu yang tidak bisa, yang tak terlihat. Karena memang Tuhan itu kaidahnya adalah tak ada seorang pun yang pernah melihat Tuhan. 1 Timotius 6 nomor 16, Keluaran 33 nomor 2. Sementara Tuhanmu ninginang. Ada nggak yang tahu bahasa Yunaninya Nina Bobo? Ni ina bobo, ni ina bobo. Bahasa Yunaninya apa tuh? Kalau tidak bobo Tuhan tidak ngantuk. Oh gitu ya, baguslah. Jadi Yesus yang Anda sembah, yang terlihat ini, itu nggak bisa jadi Tuhan. Jadi Tuhan-Tuhanan boleh, silakan Anda bermain-main dengan Tuhan-Tuhanan Anda. Tapi dia tidak bisa menjadi Tuhan yang sebenarnya, ya. Seperti itu, Bung. Silakan. Gimana tadi bahasa Yunaninya, Bang? Ini apa? Lupa, nggak hafal. Juga bilang gini loh, Bronda, itu Tuhan mereka itu Tuhan juga bukan, manusia juga bukan. Jadi tengah-tengah mereka itu. Apa bisa? Cari aman. Saya mau tanya lagi nih. Oh, bertanya lagi. Tapi jangan sampai ketabuk lagi ya dari pertanyaan. Ya, lanjut. Saya mau tanya lagi, kalau Muhammad itu Tuhan, kenapa Muhammad mati bisa keracunan? Siapa yang mengajarkan kalian, Mbak Nabi? Ini mau kerja. Ini kok Nabi Muhammad jadi Tuhan gimana sih? Siapa yang ngajarin? Nabi Muhammad itu manusia, bukan Tuhan beliau. Ya, saya bilang Nabi. Cuma kenapa dia mati kok? Mati keracunan kan? Masa Nabi? Oh, salah. Rasulullah Muhammad SAW itu tidak mati keracunan. Yang mati keracunan itu Tuhan Anda. Mau dalilnya? Dia anggur asam. Nah, itu Tuhan Anda itu mati keracunan. Yohanes 19 nomor 30. Saya bacakan dalilnya ya. Sesudah Yesus Nabi Muhammad yang dituduh. Iya, sesudah Yesus Tuhannya Kristen meminum anggur asam itu, berkatalah Yesus, sudah selesai. Lalu menundukkan kepalanya, maka matilah dia. Nah, mati dia.
Ini kalau Anda melihat di terjemahan 2014, setelah mengecap sedikit dari anggur asam itu, dia berkata sudah selesai. Kemudian Yesus menundukkan kepalanya dan dia pun mati. Wih, sadis sekali dalilnya nih. Racunan dia. Ini loh, dalilnya sudah jelas kok di situ. Paradidomi itu memberikan, menyerahkan, kemudian melepaskan. Nah, kemudian apa yang dilepaskan di situ? Pneuma, rohnya, meninggal dia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mati dia, kasihan Tuhan kamu ini. Dia keracunan, padahal anggur asam bukannya juga sebotol. Lebih kuat orang yang di lapak tua. Di lapak tua itu orang bisa satu orang minum 1 drum. Kayak bom-bom itu dia minum 3 drum 1 malam. Bisa dia. Bom-bom lebih hebat daripada Tuhanmu. Yesus cuma dijilatin sedikit asam anggur, mampu. Ada yang report Bang Joma ini. Kenapa di report? Coba kita pikir ya, siapa Bang Ando. Nabi Muhammad itu wafat setelah 4 tahun peristiwa Khoibar. Artinya setelah makan racun itu, dia wafat 4 tahun kemudian. Sejak kapan orang mati diracun, matinya selama itu? Orang bisa dikatakan mati diracun kalau pada saat makan racun dia mati. Orang bisa dikatakan mati melahirkan ketika dia melahirkan mati. Tapi kalau matinya setahun kemudian, apa bisa dikatakan mati karena melahirkan? Tidak bisa. Nah, justru yang saya lihat, Yesus sesuai yang dinubuatkan di dalam Mazmur 69 ayat 21, ia akan memberi aku racun dan ketika aku haus, ia akan memberi aku anggur asam. Nah, di sini justru yang memenuhi mati diracun itu Yesus. Yesus tidak mati disalib. Karena tidak ada ceritanya orang disalib mati dalam waktu singkat. Dalam waktu 3 jam itu nggak ada. Makanya kalau Anda lihat di dalam Markus 15 ya, itu Pilatus itu heran ketika mendengar Yesus mati. Kok bisa cepat mati? Direpot Bang. Ternyata yang mati keracunan itu Yesus. Setelah minum anggur langsung mati. Itu baru dikatakan mati keracunan Bang. Kalau Nabi Muhammad nggak bisa Bang, karena 4 tahun kemudian baru mati setelah makan racun Bang. Itu bohong tuh. Hah? Itu bohong. Coba kau baca Yohanes 19:36 coba. Ada Bible di situ. Ada Bibelmu? Nomor 30, akhi. Oh iya, 30. 36 itu yang ditusuk lambungnya ya? Iya. Oh iya. Yohanes 19:30 coba. Kau baca. Bapak aja yang baca di situ, coba saya dengar. Percaya kalau saya yang baca? Iya. Oke. Sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia sudah selesai, lalu menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Mati di sini dia Bang. Ya kan? Kenapa tertawa terguncang? Ini orang kurang asam ini. Tuannya mati dia ketawa. Iya. Gimana itu? Coba, Tuhanmu mati setelah minum anggur asam, bukan karena mati disalib. Itu Muhammad kali Bang. Ini Bang Ando. Ini kitabmu loh Bang. Jangan kayak anak-anak kalau debat Bang. Ini kitabmu ngomong. Iya, kita debat. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia sudah selesai, lalu mati. Coba baca terus, coba. Di mana? Ambil dari pinggiran itu, kamu posisi. Coba dibaca terus, jangan baca. Aduh, noise. Apa yang dibaca terus? Ini kan akhir print prop. Itu kan prinkop ini terdiri dari 2 ayat. Dari ayat 28 sampai 30. Kalau di ayat 31-nya, karena hari itu hari persiapan dan supaya pada hari Sabat mayat tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi. Mau ngomong apa lagi coba? Ini sudah bercerita tentang mau penurunan mayat Yesus Bang. Ayat selanjutnya. Simpel aja sebenarnya Bang Ando ya. Wajar diracun karena manusia, wajar mati karena manusia.
yang tidak wajar itu diracun karena Tuhan atau mati karena Tuhan, itu tidak wajar. Kecuali orang yang gepeng kepalanya yang bisa mikir gitu. Don, silakan. Sudah dijawab loh, Don. Bang Juma dulu, sebentar. Ini Bang Juma memang mereka ini dibodoh-bodohi oleh bom-bom dan kawan-kawan bahwa nabinya umat Islam itu mati diracun. Ini ada di dalam kepala mereka, Bang Juma. Silakan. Iya. Bagaimana mungkin orang dikatakan seluruh dunia dibodohin kalau gitu. Memang. Demi dulu dia Bang Juma mau luruskan itu bahwa nabi kita mati diracun. Iya. Kalau dikatakan mati diracun, maka dia akan mati bersama dengan sahabatnya hari itu juga. Faktanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih berdakwah 4 tahun kemudian memimpin Haji Wada. Beliau kemudian berdakwah di mana-mana. Mana ada orang mati diracun? Ini yang baru-baru di Indonesia ini ya minum sianida mati hari itu kerja juga. Sampai turun lagi dia. Sengaja sekalian kabur. Jadi kalau misalnya yang dikatakan mati diracun itu minum hari ini ya minimal 3 hari ke depan atau sepekan. Ini ada orang ditembak hari ini kena peluru betis, tuang, ya kena sembuh, kemudian seminggu 2 minggu sembuh, beraktivitas main bola, bela diri dan seterusnya. 4 tahun kemudian kena flu, meninggal. Digosipin meninggal karena kena peluru. Gepeng. Itu gepeng namanya itu. Yang jelas ini yang tertulis di kitab saudara, sesudah Yesus minum anggur asam itu, maka berkatalah dia, sudah selesai. Lalu menundukkan kepalanya dan meninggal. Itu terjemahan 1985. Gimana tuh? Gimana nih? Saking ini loh banyak nggak ada isi kepala mereka itu, artinya apapun yang masuk jadi akalnya nggak dipakai. Yang penting Islam itu jelek, nabinya jelek, yang penting kita ngomong. Nah giliran ditabok balik sama data, jalan keluarnya adalah kabur. Itu sih. Itu dia hebatnya. Kalau Lazarus dibangkitkan dari kematian, Lazarus tidak berbicara apa-apa. Ini Rasulullah Muhammad SAW, domba sudah direbus, udah dibumbuhin, udah dikecapin di atas air yang mendidih dengan kuahnya, dikasih tomat, dikasih lombok, dikasih jahe, dikasih pabombom, mendidih dia, masak tulang itu, kemudian pangkal paha ini berbicara, wahai Rasulullah, sesungguhnya wanita yang menyajikan ini aku telah memberinya racun. Rasulullah seketika kemudian tidak meneruskan makan daripada sajian itu. Hebat sekali beliau, luar biasa mukjizatnya. Ya, daging yang sudah dimasak tidak utuh, hanya pahanya saja, bagian paha, bicara kepada baginda Rasulullah, wahai Rasulullah, kekasih Allah, sesungguhnya pada diriku telah diberi racun. Rasul seketika berhenti dan mengatakan kepada sahabatnya, berhenti, jangan dilanjutkan makannya. Tapi sudah ada terlanjur sahabatnya yang mau makan, mati pada saat itu juga. Gak hitungan jam, mati saat itu juga. Nah ketika berjalan waktu 4 tahun kemudian, Rasul sudah diceritakan, mengatakan kepada istrinya, aku merasakan seperti pada saat saya makan daging pada saat di Khaybar. Ya wajar, yang namanya mati itu rasanya sama semua, paman. Ada orang mati karena kena flu, ada orang mati karena rabies, ada orang mati karena kaget melihat bom-bom. Sama semua rasanya kematian itu. Jadi kematian yang menghampiri Rasulullah Muhammad SAW pada masa dia diracun tapi digagalkan kemudian, dan kematian yang mendatangi dia pada saat beliau benar-benar sudah meninggal, itu sama rasanya. Bukan berarti pada saat itu dia merasakan diracun. Gitu loh. Aku mau mati dalam keadaan tripping, beda matinya kalau pada saat kita kemudian tidur. Enggak ada. Semua yang dikatakan maut itu pasti sama rasanya. Mau mati tenggelam, mau dia mati gantung diri atau apapun itu sama.
Kesan duniawinya aja yang membuat membuat pandangan kita berbeda. Ada orang mati karena dipancung, ada orang mati karena disalib, ada orang mati karena ditendang, ada juga orang mati karena penyakit panu. Ada. Kok bisa, Bang? Iya, dia panuan mau ke apotek. Apoteknya ada di seberang jalan, ke sebelah dia. Begitu dia melintas jalan ditabrak sama truk, mampus. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya dia mati karena penyakit panu. Gitu loh. Jadi sama aja rasanya tuh. Jadi tidak ada hubungannya karena diracun, enggak. Inilah teman-teman penyembah Yudas harus pahami dengan baik. Demikian, silakan. Tapi pada prinsipnya wanita Yahudi ini kan kalau nggak salah pura-pura menjadi mualaf ya. Terus kemudian kelembutan Nabi mengampuni memaafkan. Udah tahu diracuni tapi masih dimaafkan loh Bang Joma. Kelembutan Nabi kita, Masya Allah. Silakan. Iya, mungkin masih ada ini di bawah serigala rabies, dinaikkan aja nggak apa-apa. Ada Bang. Serigala rabies. Gak ada otorita lain. Ini masih terjadi di zaman now. Ya, banyak yang pura-pura mualaf. Banyak yang ke Islam-Islaman. Banyak tampilannya lebih kiai daripada kiai. Ini masih berkesinambungan sampai sekarang dengan Allah-Allah yang lain, tapi maksudnya yang sama. Ingin umat Islam itu hancur, supaya nabinya itu nggak baik. Mereka berbagai cara di zaman modern, ya mereka berkamuflase seperti keislaman, tampil keislaman, tapi isinya babi. Inilah yang mereka lakukan. Jadi nggak pernah berhenti, betul ya Bang Juma ya? Benar sekali, benar itu Pak. Jadi hati-hati ketipu sama orang-orang yang kayak ginian. Tampil pakai hijab, nempel di kepala, memperlihatkan kemolekan tubuh, tapi isinya babi. Nah itu dia. Itu hati-hati. Udah banyak tuh teman kita tertipu. Pura-pura bersyahadat, ternyata ingin menghancurkan Islam dari dalam. Ketangkap. Banyak. Jadi lain zaman, lain cara. Dulu zaman seperti itu karena belum ada media sosial. Saya nggak bisa ngebayangkan zaman dulu kalau ada media sosial. Viral kali itu orang ya. Gitu ya. Senogorgi. Siapa namanya yang di Aceh itu? Enggak, yang meracuni Nabi itu loh. Viral kali kalau ada media sosial zaman dulu. Wanita Yahudi itu. Iya Bang Handi, itu pasti tuh. Nah sekarang dilanjutkan oleh Mikana. Dilanjutkan oleh Lina Wijaya, dilanjutkan oleh Supiatul. Berbagai, tapi versinya beda, tujuannya sama. Cara meracuninya adalah hadis di kotak-katik. Supaya apa? Supaya orang percaya. Itu cara mereka meracuninya. Jadi beda cara, tapi tujuan sama. Tapi kamu nggak pernah akan lolos dari kami. Kenapa kami nggak tidur 1 kali 24 jam untuk meluruskan itu? Kira-kira gitu. Aku tidur Bang Andi, aku tidur. Ini bahasa tinggi Bu. Kan kita silih berganti. Katanya kami nggak tidur kata Bang Andi, aku tidur Bang. Ya udah panggil Bombong lu diskusi kalau bahasa begitu. Bom kupikir dia udah familiar dengan Bang Suma kan, sengaja selalu kusebut namanya supaya dia merasa terhibur, supaya merasa tidak takut lagi kepada Bang Suma. Tadi cobalah aku pergi di komalnya dia. Ya ampun, ternyata semakin takut sama Bang Suma dia tuh. Masuk sana tadi Ahi. Aku pikir udah ini kan. Pas aku naikkan dia adem. Ya kita ini ajaran kasih. Kita ini Kristen, ketika ada tamu kita hargai mereka. Gini. Habis itu saya bilang semangat siang katanya. Terus dia bilang gini, Suma, kamu tidak bikin ini lagi, apa namanya itu, itu loh, apa namanya itu, aduh, apa itu, kan banyak sekarang kau bikin komal-komal, banyak kau bikin akun-akun palsu toh, sekarang, nah, kamu nggak ini, pura-pura bingung dia kan, terus ada temannya mengatakan, ini Suma yang asli, bukan, ini palsu ini bukan Suma asli, ini pura-pura dia nggak tahu, kalau itu adalah malaikat mautnya, pura-pura dia. So tegar, bukan, coba buka kamera kalau ini asli. Giliran saya buka kamera, ajaran kasih yang palsu itu kelihatan langsung ngamuk dia jadi-jadinya.
kebohongannya terbongkar seketika. Kita udah pernah ketemu 3 kali di Jonathan Nandar kan, kata dia. Aduh. Terus kita kan udah teleponan, saya tunggu kau 2 jam, saya menunggu, kamu nggak datang-datang. Kapan-kapannya manusia tanpa anus ini telepon saya. Ya Allah ya. Itu Bunda ya. Gimana ya? Selalu dia bilang di komalnya si Rudi Yohanes kan, di YouTube-nya dia bilang. Ya. Itu aja andalannya itu, panggil. Tapi tadi dimaki-maki ya, Aduh. Tadi dimaki-maki sama Rudi. Mereka bertengkar tadi di depanku, mereka bertengkar kan lucu. Parah. Berarti udah pensiun dia di sana kalau gitu. Iya, bertengkar mereka di depanku itu, maki-makian mereka. Kau Ternyata si penakut bom-bom. kau, kenapa kau penakut, kau bom-bom. Si akrobat bilang kayak gitu. Ternyata si bom-bom lama-lama tidak laku sudah sama Oten. Ini makin gede, hancur pemuluhannya kalau gitu. Hancur dia. Ini yang bernama Reza, kenapa dinaikkan aja? Nggak ada minta naik bang, di Jamba nggak bisa udah dari kemarin-kemarin dia menghujat di bawah bang, dinaikin nggak bisa di Jamba. Ada informasi baru dari Bom. Waktu kita lagi diskusi, waktu itu dia lagi makan paha babi gitu ya. Terus pas yang mau ditelan paha babinya itu Bang Juma menyebut namanya, langsung keselak gitu. Masuk semua tulangnya Bang Andi? Sekarang masih di rumah sakit, kayaknya sepertinya sulit untuk dikeluarkan lagi itu tulang. Tapi laporan biniknya ternyata begitu di USG, bukan cuman tulang babi di dalam, ada juga pelek sepeda Bang. Gimana bisa masuk itu bang? Yang nggak bisa ditelan atuh. Sekali isap langsung terbang masuk. Dan dia pakai wig biru, ternyata wig birunya hilang. Gede kali. Wig birunya hilang, kenapa kesedot masuk? Oh. Parah ini. Jadi kalau Bom wajar-wajar saja kita candain seperti itu. Kenapa? Karena orang ini memang sudah sangat keterlaluan juga. Nantang sana, nantang sini. Bikin jadwal sendiri, dibatalin sendiri. Ngaku-ngaku sudah janjian, udah teleponan, 2 jam menunggu. Dasar. Bom. Aku telepon dia diangkat loh. Coba suruh kesini Bang Andi. Kamu ditunggu sama malaikat maut. Udah nggak ya? Iya. Ditunggu sama malaikat maut, bilang gitu. Biar jatah hidupmu ditambahi, bilang. Ayo teman-teman yang nyembah Yudas selama ini, silakan naik. Reza penyembah Yudas naik. Ditolak, lagi live dia. Apa satu-satunya? Enggak, memang dia takut kok. Buktinya kalau nggak takut kita datang di tempatnya pura-pura kalem gitu. Pas buka kamera langsung pucat. Tolak deh, nggak mau deh. Iya, Reza penyembah Yudas ke atas dong. Nina Bobo. Bahasa Yunaninya tadi lucu, rasa-rasanya kayak bahasa Cina, bahasa Jepang. Tapi aku nggak bisa ulang lagi. Oh, udah lupa. Walah. Meta tauto aidos ko aisos osti de penta teteglai sai anta. Itu serius ya. Bahasa Yunani itu. Iya. Tapi saya semalam itu mengalami ini sedikit insiden banjir itu masuk di dalam, buset deh, sampai nggak tidur. Apa? Banjir masuk Pak di air. Loh, setinggi itu masih masuk? Masuk. Waduh. Kasih papan bicara Bang Andi. Air dilarang masuk. Iya itu dia. Masuk Pak. Padahal 1,5 meter lebih loh dari jalan tuh. Iya udah tinggi masih. Bayangin. Kan air apa hujan, debit airnya sampai apa itu pas depan rumah kan tuh ada tenda TPS. Udah rubuh gitu. Betulin lagi.
Kencang kali berarti ya. Kencang kali. Tapi ini semacam apa ya? Anugerah, rahmat. Karena kalau nggak banjir begitu saya nggak ngepel kali, kan gitu. Iya betul. Udah keluar keringat. Iya. Siapa yang keringat. menang di situ Bang Andi TPS-mu? Udahlah adalah. Nonton aja di apa ya, real count sama quick count. Bang Andi semuanya Gurunda. Aku nggak begitu peduli sih. Tahun ini nggak kayak dulu. Mau yang menang siapa los itulah. Pak De, Bang Segi, semuanya Dinda Yonatan, saya izin dulu ya, karena ini takut pada tidak mau naik nih. Kebetulan kita begini terkumpul di sini memang berpikir. Iya, barakallah, jaga kesehatan. Bang Zema ya, semoga selalu semoga dirahmati Allah di mana-mana. Amin. Insyaallah. Ya izin semuanya, saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intinya itu loh Bang Juma, coba digali dikit. Intinya Al-Maidah berapa? Al-Maidah 51 itu kan. Yang penting di situ kita manut bahwa jangan sampai pemimpinmu dari golongan mereka, itu aja sih. Betul ya Bang Juma ya? Al-Maidah 51. Iya betul. Itu intinya. Kenapa kalau umat Islam dipimpin oleh golongan mereka, tentu kita selalu diintimidasi dengan diskresi atau peraturan-peraturan yang tidak pro kepada Islam. Lihatlah pemimpin-pemimpin Barat, teman-teman, bagaimana mereka itu selalu bertentangan dengan Islam. Tapi Islam semakin dijauhi di dunia Barat, Islam kok semakin maju gitu. Contoh kandangnya sendiri gitu ya. Islam selalu mendapat tempat yang paling nomor belakangan. Tapi di sisi lain, umat Islam membeli gereja di situ untuk jadiin masjid. Mestinya mikir dong. Ini di kandangnya loh. Terputus kandangnya loh itu. Apalagi di Roma, perkembangan Islam melesat begitu. Ada seorang pendeta dulu di sini tahun 2240, prediksi mereka tuh punah katanya. Siapa namanya lupa saya. Ada itu prediksinya. Belanda, Jerman punah gitu. Kita sih nggak mau punah-punah banget ya. Terus kita mau diskusi sama siapa gitu. Kan gitu. Bang Yuma kerjanya apa nanti? Kalau punah semua. Maksudnya nggak ada hiburan gitu. Renovasi Bang Andi. Oh ya, renovasi. Ya betul juga ya. Kita lagi kembali ke tadi rehabilitasi. Renovasi rumah ibadah mereka kita rubah jadi apa gitu. Hotel, masjid, pesantren. Kan sudah punah kan? Oh iya betul. Iya. Tapi sekarang ini sebenarnya mereka tuh akalnya sebenarnya masuk dalam hal pencerahan-pencerahan Bang Juma, Pak Desugi ya, dan Ustadz kita. Sebenarnya masuk itu barang di kepala mereka. Masuk. Banyak kok yang saya survei. Saya tanya secara personal. Jawabannya begini. Saya kok merasa malu ya, risih mendengar seorang akademisi mengaku S2. Kayak semalam itu loh. Diskusi sama Bang Juma. Tapi kok sepertinya kebalik. Bang Juma menjadi dosen, dia menjadi mahasiswa. Gitu loh. Itu tanggapan mereka Bang Juma. Serius ini. Nggak ada ilmunya. Itu yang kuceritakan, yang kakek yang didorong. Pas selesai diskusi dimarahin sama bini. Yang merintahkan kamu naik ke Komalnya untuk ketemu Suma itu siapa sih? Ini juga saya tidak tahu. Saya mau cari siapa yang perintahkan saya. Ternyata Bang Suma itu sangat maut. Ternyata yang dorong Pak Bom Bom. Dikasih pertanyaan cukup satu aja katanya. Udah selesai ya. Udah saya pamit ya.
Udah katanya. Kasih pertanyaan dari Bang Handi untuk 2 narasumber, dia nggak bisa jawab. Apanya itu? Standar-standar loh itu pertanyaannya itu. Sesuai topik loh itu Bang Juma. Iya itu dia makanya. Saya nggak lari dari topik. Pertanyaan sederhana loh. Yesus, Nabi Isa, kan itu pertanyaannya. Sebagaimana perintah Tuhan itu kan ada mengatakan dilarang membunuh bagi orang yang tidak bersalah, kan begitu. Iya. Ya, coba terangkan tuh Pak Pendeta dengan sama kedua narasumber Bang Juma, sama apa yang melatar belakangi sehingga ada pelanggaran perintah Tuhan dalam membunuh Yesus. Siapa di balik ini semua? Tuhankah dari surga atau ini rekayasa manusia agar Anda punya Tuhan? No komen dia. Padahal asik loh itu, edukasi loh, akademis banget itu loh pertanyaan. Tidak sanggup dia Bang Edi. Kedua yang di pre-memori lanjut nanti kita akan membahas katanya nih dia punya keilmuan penggunaan istilah-istilah Islam dalam terjemah dia. Katanya dia mumpuni keahliannya di situ piawai memainkan di situ katanya Bang Juma. Saya nggak yakin kalau dia bakal nongol lagi. Oke. Semoga saja Aku dia sapa nongol. dulu ya Bang Adi. Iya. Oke. Selamat sore Frans, agama apa Frans? Selamat sore, saya agama Katolik. Bang Handi masih ingat saya, Franciscus Leonardo Bukilia, karyawan. Baca kali namanya Wak. Tentar dulu, benar blokir dar. Oh ini murid saya, ini murid saya. Kau baru nongol kau ah. Murid saya dari timur ini, masya Allah. Tapi gimana bro di sana? Sudah ada pergeseran akal sehat atau masih begitu? Ya syukurlah abangku. Apa namanya? Pergeseran sih tidak. Namanya kan saya kan belajar dan belajar. Kan saya kan dulu pernah mengalami itu yang namanya agama Katolik saya dari kecil dari lahir sampai saya sekarang itu kan saya mengalami pergumulan. Saya belajar Alkitab saya dari TK, dari saya PAUD, TK, SD, SMP, SMA sampai saya terjun ke dalam dunia narkoba, ke dalam dunia segala premanisme apa segala itu, narkotika. Lalu saya mencoba menenangkan diri ke kampung mama saya di Maluku Tenggara, lalu saya belajar kembali tapi sudah banyak yang lupa. Tapi mengenai ayat-ayat saya masih ingat, tapi kalau suratnya berapa, pasalnya berapa itu saya lupa, tapi kalau kata-katanya saya ingat. Tapi dulu Ya, kamu itu- berjanji bahwa nanti kalau saya menghilang dulu bertahun-tahun saya ketemu lagi, insya Allah akan saya sudah memeluk Islam. Gimana janjimu? Saya tidak bilang begitu loh. Oh. Saya tidak bilang begitu. Saya tetap Tapi syahadatmu dulu, saya ingat. Coba syahadatmu dulu Yohanes 17:3 itu loh. Kamu udah bisa Arabkan dulu itu, saya tuntun. La ilaha illallah wa asyhadu anna Isa Rasulullah. Nah, masya Allah. Itu Bang Juma. Udah pinter dia, tidak menuangkan Yesus Bang Juma. Lanjut. Iya bagus lah. Ya, iya. Hanya kan saya kemarin, saya buka di sini aja ya. Saya sebagai orang Katolik, saya kemarin sempat tersesat karena apa yang saya katakan, saya tidak belajar dulu melalui KGK yang adalah katekismus gereja Katolik yang dari pusat, dari kepausan, kardinal, uskup sampai di pastor disampaikan ke umatnya. Saya tidak melakukan itu, tapi saya belajar sendiri melalui kitab. Akhirnya saya kembali teringat pelajaran-pelajaran masa lalu saya hubung-hubungkan. Misalnya tentang Tritunggal, lalu saya ini setelah saya belajar lagi di TikTok, lalu saya dapat lagi ada hubungan Injil dan Muhammad, lalu mengenai Roh Kudus, Roh kebenaran itu siapa itu Roh kebenaran, yang kebanyakan orang Islam itu bilang itu adalah Muhammad. Jadi kemarin saya tersesatnya itu begini, kemarin saya bilang sama orang Kristen, saya bilang di dalam Injil yang di Alkitab itu terdapat dua sosok dalam satu nama Yesus. Jadi Yesus itu sosoknya ada dua, tapi namanya cuma satu. Yang satu Yesus Kristus, yang satu Yesus yang dalam
Injil ada, di dalam semua kitab Wahyu itu adalah Yesus yang nanti kemudian hari dikamuflasekan, diceritakan namanya Isa. Tapi itu orang yang berbeda. Ternyata saya selama ini sesat dan saya sudah disadarkan oleh teman saya dari Markwe, terima kasih. Dan saya sudah belajar di KGK. Nah, sekarang mulai dari sekarang saya hanya belajar memahami dalam kitab dengan berdasarkan kepada katekismus lokal. Katekismus Biar lokal. kepanjangan. Menurut kamu sekarang Yesua atau Yesus itu sekarang posisinya Tuhan atau utusan Tuhan? Utusan. Iya. Berarti kamu masih dihajar oleh Kristen lain kalau masih begini. Nah, itu sih kan masing-masing. Terserah mereka menggunakan Yesus Kristus, ya terserah. Itu kan haknya mereka sebagai orang Kristen. Nah, sedangkan saya pasti akan menjadi pertanyaan juga bagi pimpinan saya, pastor atau teman-teman Katolik saya. Sekarang gini, biar ada respon dari Banyema. Kamu percaya nggak sesudah Yesua Mesia atau Yesus gitu ya, masih ada Nabi sesudah Nabi Isa atau penutup Nabi Isa? Percaya, tapi saya tidak meyakininya. Jadi kamu percaya ada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Percaya. Percaya Banyuma, dia cuma tidak ada, tapi seperti bagaimana Yudaisme sebagian percaya tapi dia nggak mau beriman gitu Banyuma. Silakan Banyuma. Iya, berarti Anda zolim kalau begitu, karena Anda percaya bahwa akan adanya Nabi ya setelah Yesus, tapi kemudian Anda tidak beriman kepada Nabi tersebut, berarti Anda menzalimi diri Anda sendiri. Karena dikatakan gimana? Ya itu terus terangnya. Karena Ya, dikatakan. Karena di dalam kitab saudara sendiri dikatakan barang siapa yang tidak mendengarkan Nabi tersebut, maka dia akan dilenyapkan dari sebangsanya. Itu terekam di dalam kitab saudara, Kisah Para Rasul 3 nomor 22 sampai 23. Kisah Para Rasul berapa tadi? 3. Ini saya kebetulan ada Injil sini. 3 pasal Nomor berapa? 22 sampai nomor 23. 3, 22 sampai 23 ya. Iya. Saya bacain ya. Silakan. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan Nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Nah, ini yang berkata Paulus kan ya? Apa Petrus? Oh, untuk Petrus. Ini mengatakan adalah Petrus. Dan dia mengutip dari kitab terdahulu kan, yang dia kutip. Itu terserah. Saya tidak tahu ini dari mana. Dia ngutipnya dari Ulangan 18 itu. Mengutip dari Ulangan 18? Iya, nomor 18 sampai nomor 20. Dalam hal ini kan dia khotbah di Serambi Salomo. Ya, itu dia. Di Yerusalem. Iya, makanya dia katakan bukankah sudah tertulis? Sudah tertulis, artinya sudah pernah ada tertulis tentang nabi yang akan datang yang sama seperti Musa, di mana Musa menundukkan musuh-musuhnya dengan cara peperangan untuk menegakkan kemudian ajaran Tuhan yang datang kepada dirinya. Berarti nabi yang datang setelah Yesus pun akan melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh Musa. Apa itu akan terjadi? Kan itu poinnya di situ. Akan terjadi. Kalau kita berbicara mengenai akan terjadi dan kita menganggap itu adalah sebuah kebenaran, maka harus terjadi hal itu. Nggak bisa tidak, karena itu adalah nubuat. Akan terjadi. Kalau akan terjadi berarti harus. Akan terjadi dalam bahasa Yunani itu kan jelas tuh. Ini perintah kemudian. Perintahnya. Semua orang yang tidak mendengarkan Nabi tersebut akan dibasmi. Basmi ini kan dalam bahasa Yunani jelas di situ exolotereu, artinya dimatikan, dibunuh. Nah, apakah kemudian terjadi?
Apakah terjadi setelah ini, setelah Yesus ada seorang nabi yang datang kemudian memerangi orang-orang yang tidak mau kemudian menyembah kepada pencipta langit dan bumi? Pernah nggak itu terjadi? Karena dalilnya kan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi, akan dimatikan dari umat kita. Nah, pernah nggak ada peperangan terjadi mengatasnamakan Tuhan, nabi datang kemudian menundukkan musuh-musuhnya, kemudian tunduk berserah diri kepada aturan main yang dibawa oleh nabi tersebut? Karena ini dalam kitab saudara jelas terungkap gitu. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku ini? Coba. Iya, oke. Terima kasih, Abang. Iya. Ini Petrus mengatakan bukan ulangan yang itu. Sekarang saya sebelum saya bicara lebih jauh, saya kembali kepada karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes. Saya kembali ke ayat satunya ya, ke ayat 11. Ke ayat 11. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut serambi Salomo. Jadi kan ada satu orang nih mengikuti Petrus dan Yohanes. Lalu orang baik itu pun ikut-ikutan mengikuti mereka. Nah, karena mereka ikuti, akhirnya Petrus ini dia berkata seperti ini karena dia tidak ingin Roh Kudus itu mengalami yang namanya tuh kalau zaman sekarang bilang tuh demam panggung gitu, artis demam panggung. Namanya sebagai manusia ya, sebagai manusia itu wajar. Kan dia kan sedang dalam mode manusia. Jadi ya wajar. Jadi dia membelokkan kata-kata seolah-olah tuh dia tuh mengagungkan nabi, padahal dia kan dia kan sudah diberikan kunci kerajaan surga sama Yesus. Kan Yesus kan berkata kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Jadi ketika Petrus berada di dunia bersama roh kebenaran itu yang disebutkan di sini, karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut serambi Salomo. Akhirnya ya Petrus tidak mau hal itu terjadi kepada roh kebenaran itu, kepada Roh Kudus itu. Tapi itu bukan disebut Roh Kudus karena dia tidak dalam naungan surga. Surga yang dimana Yesus Kristus sebagai penghubungnya. Jadi seperti begitu. Jadi itu tidak ada hubungannya dengan kata-kata Petrus dengan perjanjian lama. Oke Abang, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan atau yang mau menambahkan? Iya. Menurut saudara, di dalam Kisah Para Rasul 3 nomor 22 ini, nomor 3 di nomor 22 dan 23 ini, itu siapa yang sama seperti Nabi Musa? Gimana? Ya, yang tadi siapa nabi yang sama seperti Musa? Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi antara saudara-saudaramu sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang dikatakan kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi yang sama seperti Musa itu akan dibasmi dari umat kita. Ini nabi yang dimaksud ini siapa? Nabi yang dimaksud Petrus itu adalah Yesus Kristus yang ada sebagai utusan. Oh, berarti Yesus yang nabi di sini Yesus. Nah, sekarang Oke, sekarang permasalahannya apakah Yesus sama seperti Musa? Dalam hal kalau saya kemarin belajar tentang kerup, dalam hal kerup yang adalah tingkat tinggi dalam pemerintahan Allah, jelas Musa di bawah Yesus Kristus. Berarti nggak sama? Nggak sama. Ya, kalau dalam hal kesurgawian. Lalu tapi yang kalau sama? dalam hal kemanusiaan ya sama-sama manusia, sama-sama lahir di dunia, sama-sama makan, sama-sama berak, sama-sama ngapain gitu. Lalu ketika dia sedang Coba kita lihat di dalam. Coba kita lihat
Coba kita lihat data yang dikutip oleh penulis daripada Kisah Para Rasul tadi. Yang dikutip itu adalah Ulangan 18 nomor 18. Seorang Itu menurut nabi. pandangan Anda ya. Anda oke. Berapa tadi? Ulangan berapa? 18. Ulangan 18. Ya, sambil dibacanya ya, Pak. Abang-abang. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka di antara saudara-saudara mereka, seperti aku ini, seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya. Ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Ini yang diterangkan. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang diucapkan Nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Yang terjadi kalau ini adalah Yesus, ketika Yesus datang ke Bani Israel menyampaikan firman kepada Bani Israel, orang Bani Israel ini malah yang membasmi Yesus. Tadi ulangan berapa? Ulangan 18 ayat yang ke 18 sampai 22. Ayat yang ke-18 sampai 22. Bertenung dan bernubuat. Tunggu, saya bacain ulang ya. Iya. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakannya kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawabannya. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimana kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan? Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Ini kan Tuhan yang berkata nih. Jadi kalau misalnya kita lihat perikop di atasnya, itu Tuhan berkata kepada siapa, pasti itu ada penjelasannya. Jadi ya sebenarnya Anda tidak bisa membandingkan bahwa perkataan Tuhan di sini itu sama dengan perkataan Petrus yang di Kisah Para Rasul tadi. Ini kan Taurat. Kalau begitu, bukankah di dalam dikatakan Musa? Nah ini kalau saya cari dikatakan Musa ini di mana dikatakan Musa? Kan munculnya di Ulangan tadi. Tunggu, saya bacakan ayat-ayat di atasnya ya. Lebih gini aja deh, saya ulang ayat saja. Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Di antaramu janganlah didapat seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantera, ataupun seorang yang bertanya apakah arwah, atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan, dan oleh karena kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu, sebab bangsa-bangsa yang di daerahnya akan kau duduki ini mendengarkan kepada peramal atau petenung, tetapi engkau ini tidak diizinkan Tuhan Allahmu melakukan yang demikian. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan. Jadi ini diceritakan Tuhan itu berkata kepada Musa ketika mereka akan mendiami tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan. Lalu Tuhan ingin Tuhan ingin mereka tidak boleh melakukan hal-hal yang di luar kehendak Tuhan lagi. Jadi
nanti ketika mau sampai ke tanah Kanaan, Musa itu dilarang untuk sampai kepada tanah perjanjian itu. Jadi Musa itu tidak boleh menginjakan tanah perjanjian itu. Dia hanya sampai batas gunung apa itu saya sudah lupa. Nanti yang dibangkitkan itu adalah Yosua, bukan Yesus Kristus, atau bukan siapa yang dianggap itu adalah Yosua, pengganti Musa. Karena apa? Karena Musa tidak boleh sampai kepada tanah perjanjian itu. Jadi ya tidak sama dengan perkataan Petrus, apalagi seolah-olah Petrus ini dia menerima perintah langsung dari Tuhan gitu, sedangkan jaraknya kan sangat panjang, berbeda sekali. Jadi, boleh Anda baca ini? Itu kepada Yosua. Oke, Baca baik. Baik. Itu kepada Yosua. Oke. Di dalam Ulangan 34 nomor 10, seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Jadi kalau tidak ada lagi nabi yang bangkit dari antara orang Israel yang sama seperti Musa, kenapa Anda mengatakan Yesus? Bagaimana bilangnya ya? Dalam hal ini kan itu kan adalah Tuhan ingin melakukan misi Injil, Ya dalam hal ini dia mengutus hambanya dalam Yesaya 40 ayat 1 itu. Itulah hambaku yang kuutus. Rohku akan ada di atasnya. Jadi ya karena karena kuasa Tuhan, dia memberikan rohnya kepada hambanya itu, yaitu Yesus Kristus. Oh, nggak bisa. Setelah dia lahir ke dunia. Nggak bisa, itu asumsi Anda. Nggak bisa, Bang. Itu bukan asumsi, maksudnya bagaimana? Oh, maksudnya tidak ada nabi lagi. Giliran saya berbicara. Kalau Anda membawa Yesaya 42, kalau Anda membawa Yesaya 42, Yesus nggak bisa duduk di sini. Lihatlah itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Yesus tidak pernah menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Yesus hanya menyatakan hukum kepada satu bangsa, yaitu Bani Israel. Itu pun ditolak. Dia justru yang dibunuh, yang akan dibunuh, yang akan dieksekusi. Berarti bukan Yesus yang dimaksud di dalam Kisah Para Rasul 3 Ulangan 18. Anda sudah akui itu bukan Yesus. Nah, sekarang Kisah Para Rasul 3 itu bukan Yesus di situ. Kenapa? Karena nabi yang dimaksud di sini, hamba yang menjadi pilihan Tuhan, dialah yang kemudian yang menegakkan, menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Yesus berpesan kepada murid-muridnya agar jangan ke bangsa lain. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Berarti hamba yang dimaksud di sini bukan Yesus. Begitu juga di Ulangan 34 nomor 10, seperti Musa yang dikenal Tuhan menghadap muka dengan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Yesus orang Israel. Berarti bukan Yesus yang dimaksud di situ. Ya kan? Ini dalil kan? Ulangan 34 nomor 10 ini kan tidak ada lagi nabi yang sama seperti Musa yang bangkit di antara orang Israel. Berarti Yesus bukan yang dimaksud di dalam Kisah Para Rasul 3 nomor 2223 ini. Bukan Yesus. Di sini dikatakan bahwa nabi ini, siapa yang tidak mendengarkan ucapannya, maka akan dibunuh, akan dilenyapkan. Oksolotereu, artinya akan dibasmi. Basmi ini artinya dimatikan, dibunuh. Berarti ketika Yesus datang dan dia adalah nabi yang sama seperti Musa, orang-orang Yahudi, imam-imam kepala mahkamah agama, orang Farisi yang menolak Yesus, harusnya mereka yang dibunuh, bukan Yesus yang dibunuh di atas tiang salib. Karena dalilnya akan terjadi semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibunuh dari umat kita. Faktanya kalau ini untuk Yesus, imam Farisi, mahkamah agama, imam kepala mahkamah agama, orang Farisi, orang Yahudi bersekongkol kemudian untuk melakukan pembunuhan kepada Yesus. Yohanes 11 nomor 52, mulai hari itu mereka bersekongkol untuk membunuh Yesus. Matius 26 nomor 59, mulai hari itu imam-imam kepala dan mahkamah agama melakukan kesaksian-kesaksian palsu untuk membunuh Yesus. Kok terbalik? Harusnya
orang-orang yang melakukan kesaksian-kesaksian palsu inilah yang kemudian dibunuh. Kenapa? Karena mereka tidak mendengarkan firman dari Yesus. Tapi kok terbalik, justru Yesus yang dibunuh. Berarti yang dimaksud Kisah Para Rasul 3 ini bukan beliau, tetapi adanya oknum yang bangkit kemudian, ya, dari keterpurukan, dari kejahiliaan, dengan membawa hukum-hukum Tuhan, dia ajarkan kepada seluruh bangsa-bangsa. Dan itu hanya dilakoni oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Semua yang menentang dakwah beliau pada masa itu, ya, memerangi Rasulullah, mereka akan balik diperangi, mereka akan dibasmi. Makanya sejazirah Arab itu sampai kepada Spanyol, sampai kepada Asia, semua ditundukkan oleh beliau. Bahkan sampai di Indonesia hukum-hukumnya berlaku. Itu baru betul. Sementara ajaran Yesus, ya, dia yang dibasmi di atas tiang salib katanya. Gitu, Bang. Terima kasih abangku. Iya. Poin yang pertama tadi adalah saya akan mendapat hukuman karena saya tidak mengakui Yesus. Nah, Yesus ya sebagai nabi. Nah, itu dari kisah para rasul tadi yang dikatakan oleh Petrus bahwa saya akan mendapat hukuman karena saya tidak mengakui Yesus. Lalu di sini Anda katakan Yesus diutus hanya pada orang Israel. Hanya pada orang Israel. Lalu di sini Anda katakan tidak ada lagi nabi yang bangkit lagi. Lalu dari kedua pernyataan Anda ini, itu berarti kita sama-sama bersalah kepada Yesus. Kita sama-sama bersalah kepada Yesus. Saya tidak mengakuinya karena saya menzolimi dia, tadi kata Anda. Yang kedua, Anda juga karena Anda tidak mengakui Yesus sebagai nabi, sebagai utusan. Itu kan Anda sendiri yang tadi yang mengatakan itu. Lalu saya kembali lagi kepada Kisah Para Rasul ini. Kan saya sudah bilang ini tidak ada hubungannya ya. Kalau yang tadi dimaksud Musa itu tuh Yosua. Tuhan itu berkata tentang nabi berikutnya adalah Yosua, karena Musa tidak boleh sampai ke tanah perjanjian. Itu yang pertama. Yang kedua ya kan seperti yang saya bilang tadi, ini kan Petrus dia kan bersama roh kebenaran itu atas kuasa Yesus. Atas bukan kuasa Yesus, maksudnya kan Yesus pernah berkata, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di sorga. Apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di sorga. Ya seperti gitu. Lalu ya roh itu bersama dengan para rasul selama-lamanya. Selama-lamanya dalam artian ya sampai mereka sampai kepada kitab Wahyu. Sampai kitab Wahyu itu yang disebut Allah itu ya ini Roh Kudus, roh kebenaran itu ya yang begitu Yohanes ini, Petrus, sampai mereka berkuasa di Yerusalem. Berkuasa di Yerusalem tapi hanya pada masa 1000 tahun selama iblis di penjara di dalam jurang maut. Setelah itu ya akan adanya kebangkitan kedua dan seterusnya. Dan Yesus pun memantau mereka dalam Wahyu kepada jemaat kan dikatakan, dengarkanlah apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Jadi ya seperti begitu. Jadi ya orang ini yang tidak diceritakan dalam Alkitab, baik lahirnya, asal usulnya, apa saja yang dilakukannya, itu diceritakan di dalam Al-Quran. Namanya Nabi Isa. Seperti itu. Oke. Ulangan 34 nomor 10, tidak ada lagi nabi yang sama seperti Musa yang bangkit di antara orang Israel. Berarti Yesus di sini bukan hamba yang diceritakan di dalam Yesaya 42 nomor 1. Karena hamba yang sama. Tunggu. Pertama itu adalah kuasa Tuhan. Terserah Tuhan. Dia berkuasa memberi, dia berkuasa mengambil. Ya nggak bisa begitu dong. Itu asumsi namanya. Kan Tuhan sudah mengatakan seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka. Nggak ada, Bung. Yesus diutus hanya kepada tentang selamatan kepada seluruh dunia melalui bangsa Israel. Kalau kepada seluruh dunia nggak ada. Kalau ajaran Tuhan kepada Bani Israel ya itu untuk orang Israel saja, bukan untuk orang Kristen. Kristen ini agama baru yang muncul setelah
membelokkan ajaran Tuhan yang datang kepada umat Israel. Coba Anda lihat di dalam Mazmur 147. Bisa nggak Kristen lolos di situ? Kan nggak bisa. Di situ Tuhan mengatakan, Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Ini perkataan Mazmur 147. Jadi Kristen ini adalah agama baru, agama bidat di luar agama Yahudi. Kristen ini penumpang gelap, Bung. Penumpang gelap. Kristen itu. Enggak ada Bukan. Anda kan mengatakan bukan. Anda keliru. Ini bukan poin baru. Agama Kristen ini kan produk barat. Itu yang Anda harus pahami dulu. Tak ada nabi, sabar dulu. Anda ingin memisahkan Yesus Kristus dengan nggak bisa. Yang ada di Kristen, itu sabar Frans. Dari tadi Anda nyerocos tapi nol. Sabar. Yang di Kristen itu Yudas. Yang ada di tengah-tengah Bani Israel itu Yesua. Yesus itu tokoh fiktif, asal Anda tahu. Oke, yang Anda sembah itu Yudas Iskariot. Sedangkan yang datang di tengah-tengah Bani Israel itu adalah Yosua Hamasyah, yang kami sebut Isa Al-Masih. Itu baru kena. Kalau Yesus Kristus itu buatan Proda Antioquia. Itu orang Kristen punya Proda itu, tapi dia Kristen ini mengambil hasil dari penyaliban terhadap manusia terkutuk, yaitu Yudas, yang menyerahkan Yosua Hamasyah kepada tentara Romawi. Itu yang perlu Anda pahami. Yesus sendiri mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Itu perkataan Yesus. Sedangkan di dalam pengakuannya, dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya. Di situ tidak ada Paulus, di situ nggak ada Lukas, di situ nggak ada Markus, nggak ada pengarang Matius, nggak ada pengarang kitab Yohanes juga nggak ada. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya, jangan ke bangsa lain, tetapi pergilah kepada bangsa di mana umatku Bani Israel itu berada. Coba Anda baca, itu kitab saudara sendiri loh yang mengatakan itu. Jadi Yesus tidak pernah mengatakan dirinya untuk orang Kristen. Kristen ini kan produk barat, agama baru yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5, dialah Paulus sang penyakit sampar yang adalah tokoh dari sekte Kristen. Itu dalil. Telan itu baik-baik. Jadi tidak ada hubungannya antara penyaliban yang terjadi di tengah-tengah Bani Israel dengan agama produk barat yang Anda ajarkan sekarang, yang Anda imani sekarang, yang dibawa oleh penjajah itu. Nggak ada hubungannya. Cuman produk barat ini mengambil kitabnya orang Yahudi, mengambil tragedi penyaliban yang terjadi di tengah-tengah orang Yahudi, lalu dijual kepada Vatikan Romawi. Laku. Nah, itulah yang Anda imani sekarang. Jadi nggak ada hubungannya antara Kristen dengan Yahudi, itu nggak ada hubungannya. Beda. Sudah? Iya, Oke. sudah. Silakan. Yang pertama, tapi jangan jawab dulu ya, nanti aja. Yang pertama, apakah di dalam Al-Quran dikatakan Yudas disalibkan atau minimal ada kuburannya Yudas di mana, di daerah mana? Itu yang pertama. Yang kedua, Anda tadi mengatakan Kristen adalah produk Barat, itu tidak ada hubungan dengan Injil. Itu tuh saling berturutan. Pertama, Petrus mendapat kuasa kunci surga dari Yesus Kristus. Lalu Paulus diberkati oleh Yesus melalui Ananias. Jadi mereka dua itu sama-sama diutus, lalu mereka mengajarkan di berbagai kota di Israel pada zaman itu, di Antioquia, di Efesus, pernah juga di Serambi Salomo, lalu di mana gitu, di berbagai tempat lah, kecuali di Asia Kecil. Di Asia Kecil itu mereka tidak boleh. Itu mereka dihadang oleh Roh Kudus, tidak boleh menyebarkan Injil di Asia Kecil. Oke, ada lagi? Coba bantah saya. Anda jangan terlalu sangat, sabar. Itu nanti kita bahas nanti. Saya masih bahas tentang Kristen ajaran Barat. Oh iya, lalu pasti. Mereka, silakan. Tunggu dulu. Lalu mereka di Antioquia membangunlah semua dasarnya jemaat pengikut Kristus. Siapa Kristus itu? Pengikut Kristus? Ya, ajaran Injil ini tentang keselamatan, tentang kebangkitan, tentang penyaliban, semua
Itu kan ajaran baru, Bang. Yesus tidak mengenal kitab Anda. Tidak. Yang namanya ajaran siapa Injil bilang? dibawa dengan Enggak. Allah, ada Allah dengan Allah. Allah yang adalah firman yang adalah Allah. Itu Semuanya ajaran yang dimana itu muncul. adalah kudus, adalah Itu Allah. ajaran, itulah ajaran Dari baratnya. Antioquia, mereka Itulah Petrus ajaran berasal barat. di Roma. Gantian, Pras. Lalu Paulus Itu tidak tahu ajaran dari barat mana. itu. Ada di Roma. Sekarang Lambat begini. laun, setelah Pras, gantian. masanya, tunggu dulu. Setelah masa Begini, Saudara Frans, ketika Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel, apakah Yesus mengajarkan kitab Lukas, Markus, Matius, kitab-kitab Paulus, Kaliki, Kaluku, Kala, Pararang, namakan semua? Apakah Yesus mengajarkan surah-surah Paulus? Apakah Yesus mengajarkan Lukas, Markus, Matius, dan juga karangan Yohanes? Itu dulu Anda terangkan ke saya. Apakah Yesus mengenal kitab saudara, kitab orang barat ini? Coba, apa jawaban saudara? Bukan ini saya termute. Enggak, jawab aja Ini sesuai dengan pertanyaan. otomatis. Apakah kitab perjanjian baru itu yang kitab orang barat ini sudah diajarkan oleh Yesus ketika dia melakukan misi penginjilan ke tengah-tengah Bani Israel? Jawab. Saya perlu waktu untuk menguraikannya secara data dari mulai Enggak, jawab aja. Apakah Yesus, sabar, apakah Yesus mengajarkan perjanjian baru? Di tengah di Roma dan di tengah di Roma. Jangan kayak orang gila ente, bicara sendiri. Kamu ditertawakan. Dengerin dulu pertanyaannya. Jujur aja kepada kebenaran, agama Kristen itu adalah agama yang menyembah manusia bernama Yudas. Jujur aja, nggak usah malu-malu. Kristen itu penyembah Yudas, itu aja dulu. Nah, untuk mengetahui bahwa Yudas yang Anda sembah, pertanyaan saya, apakah ketika Yesus datang ke tengah-tengah Bani Israel, dengarkan, Yesus sudah mengajarkan doktrin-doktrin perjanjian baru atau tidak? Jawab. Faktanya dia mengajarkan di atas seluruh hukum Taurat, tergantung perkataan ini. Apa yang ingin engkau lakukan, apa yang engkau ingin saudaramu lakukan kepadamu, lakukanlah demikian kepada saudaramu. Ini pertanyaan saya, apakah Yesus, dengarkan, pertanyaan saya, apakah Yesus mengajarkan kitab barat, perjanjian baru milik orang Kristen kepada orang Yahudi? Itu pertanyaan saya loh. Ya, itu salah satu ajaran yang seperti itu. Pertanyaan saya, apakah Yesus mengajarkan kitabnya orang barat, perjanjian baru ini? Utama dari hukum Taurat adalah hanya dua aja. Kalian kiper. Siapa yang ngajarkan itu? Nggak ada cerita. Itu karangan-karangan yang muncul. Itu karangan yang muncul belakangan. Pertanyaan saya sederhana loh. Apakah Yesus mengajarkan buku barat? Roma, Filipi, Efesus, saya bukan ahli sejarah. Ya, selesai. Jawab aja dulu. Apakah Yesus mengajarkan buku-buku itu kepada Bani Israel? Ayo. Kalau Yesus mengajarkan buku-buku yang mengantarkan orang Kristen menyembah Yesus, baru boleh Anda mengatakan Yesus mengajarkan Kristen. Kan tidak. Berarti Kristen ini memang murni produk barat, buatan Romawi. Itu fakta, Bung. Dan yang Anda sembah itu bukan Yesus Hamasia, bukan Yosua Hamasia, bukan. Yang Anda sembah itu Yudas. Dan saya bisa buktikan kepada siapapun yang merasa dirinya intelektualnya ada, bisa menjelaskan tentang kekristenan. Mari kita adu data bahwa yang kalian sembah itu adalah Yudas Iskariot berdasarkan Bible. Oke? Kalau di Al-Quran kan sudah jelas tuh. Al-Quran menerangkan Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Tuhan, diangkat oleh Allah, diangkat ke langit dikarenakan terancam oleh Bani Israel. Itu yang terjadi terhadap baginda Isa alaihissalam. Oke? Ketika ia datang kepada Bani Israel kemudian mengancam beliau kemudian melihat pengingkaran Bani Israel, dan itu juga terekam di kitab saudara.
pengingkaran demi pengingkaran yang terjadi terhadap Nabi Isa alaihissalam menyebabkan kemudian orang Israel ini ingin membunuh Nabi Isa, Yesus, lalu Allah menyelamatkan beliau. Itu juga terekam di kitab saudara. Berarti yang menggantikan Yesus Hamasiah di atas tiang salib siapa? Yudas Iskariot. Apakah Kristen sudah ada pada saat itu? Tidak ada. Kristen masih jauh, masih hampir 100 tahun baru Kristen itu muncul. Mengambil cerita-cerita penyaliban, mengambil kitabnya orang Yahudi, lalu menjadikan kitab itu sebagai firman Tuhan untuk mereka. Yang mati di atas tiang salib ini adalah orang terkutuk. Siapa yang terkutuk di antara Yesus dan Yudas? Coba. Ini aja kalau Anda menggunakan akal sebagai filter untuk menjawab pertanyaan saya, jantung Anda akan berhenti. Siapa yang disalib? Orang terkutuk atau orang yang dimuliakan? Itu dulu. Orang terkutuk. Siapa yang terkutuk di antara Yesus dan Yudas? Makanya orang Yahudi sampai hari ini menertawakan kalian, meludahi kalian. Karena yang kalian sembah itu adalah orang terkutuk. Mana ada tradisi kayak begitu di Yahudi? Makanya saya bertanya kepada saudara, apakah Yesus ketika mengajar penginjilan di tengah-tengah Bani Israel sudah menenteng bukunya orang Kristen? Kan tidak. Lalu kapan muncul bukunya Kristen ini? Ya pada saat di internal Kristen itu sendiri. Bukunya Kristen ini tidak diproduksi di tengah-tengah Bani Israel. Karena itu bukan firman Tuhan, itu bukan sabda Nabi. Tulisan-tulisan yang muncul di kitab saudara itu adalah hasil penelitian orang-orang yang tidak dikenal. Dan sebagian di antara mereka adalah murid Paulus. Makanya Yesus meminta waspada kepada siapa? Waspada kepada ahli Taurat, waspada kepada orang Farisi. Kenapa? Karena dari mereka lah nanti muncul penyesatan, pengajaran-pengajaran sesat yang dimasukkan ke dalam pengajaran para nabi. Ya, lahirlah agama Anda. Gitu, Bung. Saudara harus paham itu dulu. Nah, sekasih waktu untuk berbicara. Tolong terangkan ke saya, apakah Yesus mengajarkan buku yang diimani oleh Vatikan pada saat Yesus memberitakan kebenaran keselamatan kepada Bani Israel? Silakan. Terima kasih Abang Zuma atas panjang lebarnya. Sebelum saya melanjutkan kita berdua, saya lebih ingin menjawab pertanyaan orang-orang Kristen yang dalam komentar ini. Mereka saya ngawur, saya apa namanya dan sebagainya. Saya mau tunggu Abang Zuma ya, beri saya waktu 10 menit aja. Oh, saya panjang kali, Bang. 5 menit aja, 5 menit. Oke. Tunggu, saya mau ajak kalian nih. Baca Wahyu 22 ayat 16. Wahyu itu sudah ada pada saat Yesus mengajar atau belum? Halo. Tadi kan saya bilang, saya membaca kitab ini. Saya sebagai katekismus lokal, sebagai orang Katolik. Orang Katolik dasarnya di Wahyu. Bukan dasar sih, bersumber pada Wahyu juga. Wahyu adalah sumber pengajaran kami sebagai orang Katolik. Begitu. Tapi bukan dari Yesus kan? Dengarin ya. Ya, silakan. Anda baca sendiri aja. Tunggu dulu ya. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Apakah Anda sudah paham maksud ayat ini? Wahyu 22 ayat 16. Itu karangan siapa, Bang? Itu karangan siapa Wahyu itu? Ini yang menulis adalah Yohanes. Nah, Yohanes siapa yang nulis di Pulau Patmos? Yohanes yang ditulis dalam kitab Markus itu, dia bicara kepada Petrus, ada seseorang yang kalian tidak dia tidak akan mati sebelum dia melihat kerajaan Allah, kerajaan surga, kerajaan Allah, kerajaan surga saya lupa ayatnya. Intinya lebih kurang seperti begitu. Bukannya itu tulisan Markus? Iya, ada di Injil Markus. Perkataan Yesus kurang lebih seperti itu. Ada seseorang yang dia tidak akan mati sebelum dia melihat kerajaan Allah. Akhirnya Yohanes diajak ketika Yesus sudah bangkit di Pulau Patmos. Itu cerita yang muncul belakangan, cerita-cerita kayak gitu itu dikarang. Tunggu dulu. Itu dikarang untuk siapa?
setelah terangkat ke surga. Nah, itu cerita-cerita yang Anda muncul kalau di mau ke- barat. Anda kalau mau ke bahasa Ibrani sana. Sebenarnya gini loh, ini kok semakin melebar. Kalau lu Frans, Katekismus lokal. Katekismus lokal. seperti juga di sini belum jelas kamu Kristennya seperti apa. Kamu kan tidak, kamu dulu mengatakan Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu utusan Tuhan, anaknya Maria itu ciptaan Tuhan. Jadi kamu berbeda sama Kristen yang lain. Jadi kamu nggak mewakili. Jadi itu dulu. Nah sekarang ini kan kamu sudah bersyahadat Yohanes 17. Dengerin dulu Frans. Kamu udah mengaku Yohanes 17:3 kau bersyahadat dengan berbahasa Arab. Sekarang kamu ini tinggal kamu sudah meyakini Nabi Muhammad, tapi kamu nggak mengimani, tapi kamu mengatakan ada. Saya tidak meyakini. Saya percaya, tapi saya tidak meyakini. Ya itu. Jadi ini Frans ini sebenarnya anaknya sudah melangkahnya semakin maju dibanding yang lain. Itu Bang Juma, dia sudah tidak menyembah yang Bang Juma maksud tadi itu. Gitu Bang Juma, lanjut. Oke. Karena tunggu dulu Abang. Abang Andreas Lebes. Karena apa saya percaya sama Nabi Muhammad? Tapi saya tidak meyakininya karena di Wahyu 11 ayat 2 itu dikatakan, tetapi kecualikanlah pelataran bait suci. Bait suci itu yang sekarang adalah Masjid Al-Aqsa, yang di sebelah luar. Janganlah kamu mengukurnya, karena ia sudah diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Itu sekarang begini lanjut. Ini Mas Bran, sekarang sempurnakah? Mas Bran, sekarang kita bahas sama Bang Juma. Sempurnakah ajaran Yesua Mesia dalam waktu singkat 3 tahun setengah kira-kira gitu? Sempurnakah? Silakan Bang Juma dulu, baru lu. Silakan. Enggak, karena Yesus mengatakan masih banyak yang ingin aku sampaikan, aku ajarkan, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Itu perkataan Yesus loh kepada Bani Israel, murid-murid. Kok tiba-tiba muncul ada buku di Patmos? Ini siapa yang di Patmos ini menulis ini? Ini siapa orang yang menulis di Patmos ini? Bukankah Yesus sudah dijelaskan bahwa dialah sumber firman? Bukan yang lain, bukan Wahyu, bukan Yohanes. Sementara kalau kita lihat dari pengantar Wahyu, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Tuhan kepadanya supaya ditunjukkan kepada hamba-hambanya yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakan kepada hambanya Yohanes. Ini apa ini? Ini firman Tuhan, sabda siapa ini? Di Wahyu 1 ini. Firman Tuhan bukan, sabda Yesus juga bukan. Lalu ini apa? Ini apa ini? Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah. Kata siapa? Nomor 2, Yohanes telah bersaksi tentang firman Elohim dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Kata siapa? Kata siapa? Berbahagialah ia membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Ini kata siapa? Kata Tuhan? Bukan. Kata Yesus? Bukan juga. Lalu kata siapa? Kata pengarang. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang ada di Asia Kecil, kasih karunia dalam sejahtera menyertai kamu. Ini bukan tulisan murid Yesus ini. Ini tulisan murid Paulus. Baca Kisah Para Rasul 12 nomor 12. Yang dimaksud dengan nama Yohanes di situ adalah Markus. Kisah Para Rasul 12 nomor 12. Markus itu panggilan lainnya adalah Yohanes. Berarti pengarang kitab Wahyu ini adalah Markus. Karena murid Yesus tidak akan mungkin kemudian menambah-nambahkan firman Tuhan. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Karena Yesus sendiri dalam cerita Yohanes, menurut penelitian penulis Yohanes, Yesus berkata, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Yesus loh. Lalu ini pengarang Wahyu kok ngarang-arang sendiri dari dirinya sendiri. Seenak perut dia ngomong. Yesus sebagai penerima firman dan penyampaian firman di tengah-tengah Bani Israel mengaku dengan mulutnya sendiri, aku utusan Tuhan, aku anak Tuhan, aku hamba Tuhan, aku wakil Tuhan, aku duta Tuhan, aku Mesias. Apa yang aku katakan adalah bukan dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Itu pengakuan Yesus. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Jadi kalau ada kemudian orang yang bukan Mesias berkata-kata seenak perutnya, itu bukan firman Tuhan. Ini Yohanes ini yang menulis di Pulau Patmos karenanya. Apakah dia Mesias? Bukan. Apakah dia Nabi? Bukan. Kalau bukan Nabi, lalu catatannya ini apa cakupannya? Karangan. Ini bukan cerpen, ini cerpan. Cerita panjang.
Yang ditulis oleh Markus di Pulau Patmos ini cerpen, cerita panjang, ceritanya dia sendiri. Yesus mengatakan segala firman yang diberikan Tuhan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Ini Yesus sampaikan sebelum dia terangkat. Ini Yesus sampaikan. Sabar. Ini Yesus sampaikan sebelum dia terangkat ke langit. Yesus sudah mengatakan semua firman yang Tuhan berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Jadi tidak ada lagi firman Yesus berkata di Pulau Patmos. Siapa Yesus lagi berkata di Pulau Patmos ini? Nggak ada. Semua firman telah aku sampaikan sebelum Yesus terangkat ke langit. Semua jatahnya sebagai firman yang harus dia sampaikan telah disampaikan oleh Yesus sebelum dia terangkat. Berarti yang ngarang wahyu ini tidak menerima lagi perkataan dari Yesus. Ingat Bung, dari masa Yesus terangkat ke langit sampai penulisan di Pulau Patmos itu kurang lebih 100 tahun. Pahami itu. Karena kitab wahyu ini nanti di hampir masuk abad kedua baru dituliskan. Lalu dari mana pengarang wahyu ini menerima informasi? Oh, dari Yesus. Kapan Yesus mengatakan itu? Yesus mengatakan pada saat dia belum terangkat, semuanya sudah disampaikan kepada murid-muridnya. Gitu loh. Jadi tolonglah anda inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Tuhan kepadanya supaya ditunjuk. Kata siapa? Kata siapa? Kata Tuhan. Di mana dalilnya? Kata Yesus. Di mana dalilnya? Kalau anda mengatakan kata pengarang wahyu, baru saya terima gitu. Kalau dikatakan itu kata siapa, anda harus menjawabnya itu kata pengarang kitab wahyu, baru kita sepakat. Gitu loh. Jeb, kamu bisa diskusi nggak, Jeb? Ini urusannya Peran sama Bang Juma. Diam dulu. Ya. Silakan Frans. Ngawur, tahu nggak ngawur? Ya, silakan anda bernarasi. Baru kita lihat siapa yang ngawur. Matius 3:17 apa? Matius 3:17 apa yang anda jual? Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan inilah anakku yang kukasihi. Kampret. Yesus sendiri yang mengatakan suara Tuhan tidak bisa didengarkan. Dasar lu ucluk. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dari surga lu pikir petir? Jangan-jangan mobil truk traktor yang lewat. Kemudian dikatakan suara Tuhan. Oke, jawabannya simpel aja. Bang Ali kan tadi tanya, apakah ajaran Yesus sempurna? Saya bilang belum sempurna. Mantap, tepuk tangan. Karena kebangkitan kedua belum terjadi. Kebangkitan yang kedua. Simple. Orang-orang Kristen nanti ya. Oke Bang, itu Bang jawaban saya Bang. Yesus belum sempurna karena kebangkitan kedua belum terjadi. Bukan, itu jawaban dari produk barat. Kalau pengakuan Yesus berdasarkan penelitian daripada orang yang menulis buku Yohanes, dia mengatakan begini, masih banyak yang ingin aku ajarkan. Ini tapi kamu... Alkitab saya, orang barat mana yang mau menentang saya? Sini mari maju. Tidak ada orang barat yang menentang anda, karena itu memang kitabnya orang barat. Susah anda ini. Itu Yesus. Orang bule yang mengatakan kitabnya harus dirubah. Yang membawa kitab anda ke sini orang barat, Bung Belanda. Jadi yang anda harus pahami, Yesus menurut penelitian penulis buku Yohanes mengatakan masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tetapi kalian Bani Israel belum sanggup untuk menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu itu, hukum-hukum, keadilan dan pengisapan dunia akan dosa. Sekarang kalau yang anda maksud roh kebenaran itu ada di dalam Kristen, saya tanya kepada saudara, hukum pewarisan itu seperti apa di dalam kitab barat? Ada nggak? Menurut dia Bang Joma, Yesus memang nggak lengkap. Nanti turun kedua kali baru dia melengkapi lagi gitu loh. Ya nggak bisa lah. Orang Yesus turun kedua kalinya, anda baca dalam Yohanes 12:48. Apa yang dikatakan oleh Yesus ketika dia datang untuk kedua kalinya? Apa yang dituliskan Yesus di sana? Diceritakan oleh penulis kitab saudara. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Barang siapa yang menolak aku. Yohanes 12:48. Untuk yang kedua kalinya. Barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima berkat dunia dulu ya. Tunggu. Asik jalan-jalan. Tinggal naik turun doang nih.
Apa ini? Yohanes berapa ini? 12:48. Yohanes 12 ayat 48. Barang siapa yang menolak aku, dia dan tidak menerima perkataanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang menjadi hakimnya pada akhir zaman. Firman yang telah Yesus katakan ini yang mana? Ini kan Yesus mengatakannya waktu di dunia ya. Iya, betul. Saya bacain. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Saya tidak menolak itu karena tadi saya mengatakan bahwa Yesus mengajarkan Injilnya kasihnya. Pertama, hukum kasih, hukum kasih. Yang kedua, tentang hukum yang segala hukum Taurat tergantung perkataan Yesus yang mengatakan bahwa apa yang ingin saudaramu lakukan kepadamu, lakukanlah hal itu kepadanya. Dari kata itu tergantung seluruh hukum Taurat. Itu yang Yesus mengatakannya. Tapi saya lupa di surat pasal berapa. Gini. Firman yang kukatakan itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Firman yang telah. Firman yang telah. Saya aja ya. Misalkan yang mau naik nih, dia pasal tuh, pasal sekian, bab sekian, oke. Saya sempurna bang, belum sempurna bang. Firman yang telah aku katakan. Artinya ucapan-ucapan Yesus selama 3 tahun inilah yang akan menjadi tolak ukur penghakiman Yesus kepada Bani Israel. Bukan surah-surah Paulus, bukan kitab Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Petrus. Bukan. Yang menjadi hakim kelak adalah semua ucapan-ucapan Yesus sebelum dia terangkat diselamatkan oleh Tuhan dan digantikan oleh Yudas. Perkataan itulah yang menjadi hakim. Makanya salah satu perkataannya adalah, aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Itu salah satu. Siapa yang percaya itu? Kami umat Islam. Ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Wahai Bani Israel, aku ini adalah utusan Allah kepada kalian Bani Israel. Kami percaya. Nah, kalian menolak. Kalianlah yang akan dihakimi. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Umat Islam percaya enggak? Percaya. Berarti kami tidak dihakimi. Nah, ente percaya enggak? Tidak percaya. Yesus diutus untuk orang Roma, Yesus diutus untuk orang Indonesia. Mana dalilnya? Pengakuannya mana? Yesus, mana firman yang pernah ia katakan seperti itu? Tidak ada. Berarti ente penumpang gelap. Dah selesai. Sahabat, di sini udah masuk maghrib. Saya serahkan kembali forum ini kepada sahabat-sahabat sekalian. Nanti kita akan jumpa lagi. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini loh ya, ini room muslim. Bang Yo juga nanti sebentar lagi maghrib. Ya, room ini akan kita tutup dulu untuk sholat maghrib. Saya barusan koordinasi. Jadi tadi ini anak adalah Kristen Katolik. Dia tidak percaya Yesus Tuhan. Yesus itu ciptaan Tuhan. Dia sudah mengakui ajaran Yesus waktu hidup tidak sempurna. Yesus akan datang kedua kali untuk menyempurnakan. Is oke. Jadi kalau mau H2H, jangan lawan Bang Jumba. Lawan saja oten-oten yang berseberangan dengan Anda. Masih banyak yang ingin harus Anda konsolidasikan agar Kristen itu bersatu. Ya, ada bom-bom yang Anda bisa luruskan, ada Herdi yang Oneness yang Anda luruskan, ada Luga yang Anda luruskan. Jadi kalian dululah yang koordinasi, konsolidasi satu arah begitu. Kenapa Kristen banyak pecah? Ya karena mereka ini hanya mementingkan diri sendiri. Mementingkan bagaimana dia hidup mewah, bagaimana dia dapat koin, bagaimana dapat donasi. Ya, jadi masing-masing bekerja sendiri-sendiri, menampilkan bahwa dialah yang terbaik. Ya mereka sebenarnya yang harus konsolidasi dulu. Jangan lawan muslim dulu. Karena bosan kami diskusi dengan Anda. Karena Anda tidak punya apa-apa. Anda udah ditinggalkan oleh banyak orang. Sekarang mau pansos lagi. Membonceng nama Banjuma. No way. Tidak akan kami biarkan. Banjuma bukan level Anda. Banjuma seorang pengajar. Untuk meluruskan orang-orang yang bengkok. Termasuk anak ini tadi. Sudah ingin belajar kepada Banjuma.
Artinya apa? Kemajuan berpikirnya lebih maju dibanding Anda semua. Kenapa? Orang yang berpikir tidak akan pernah menuhankan anak Bunda Maria. Terima kasih buat semuanya. Kita jumpa lagi nanti.